kami persilakan. Halo, selamat pagi menjelang siang. Selamat Dengar ya suara pagi saya ya? menjelang siang kok. Dengaran. Oke. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, thank you ya sudah undang saya. Udah lama banget sih kayaknya. Terakhir ngisi tahun lalu kali ya, pas masih di Korem beneran ya, secara offline. Jadi kali ini secara online ada gabung Korem EKN Arama sama EKN Serpong ya. Jadi saya udah sempat diundang sama Marvin udah beberapa minggu yang lalu sih. Terus akhirnya kan dipending akhirnya jadi tanggal 18 ini. Nah, terus datanglah si Jupe nih. Jupe kan pembina Korem ya, dia nanya-nanya ngobrol, kok topiknya mau apa nih? Terus saya bilang ya udah terserah mau dari Korem ada usulan nggak? Tahu nggak Jupe bilang apa? Jupe bilang anak Korem tuh suka yang mistis-mistis katanya. Yang berbau yang kayak dunia lain gitu katanya. Waduh, kita berarti cocoknya bukan bikin kebaktian ya, kita bikinnya acara dunia lain gitu atau Waduh. pemburu hantu gitu mungkin ya. Tapi oke lah, maksudnya ternyata di Buddhis itu juga ada topik-topik tuh yang juga menyinggung mengenai dunia ini. Jadi makanya kenapa ya udah kita coba kupas aja mengenai 31 alam kehidupan ya. Kita kupas sampai tuntas gitu kan. Siapa tahu dapat insight juga lah. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil juga sih mengenai ini. Ini saya coba share screen ya. Sudah bisa share belum? Harusnya sudah bisa ya. Nah, oke. Jadi topiknya alam kehidupan. Seperti tadi si Gracia sudah jelasin sedikit bahwa kita kebetulan sekarang terlahir sebagai manusia. Bukan kebetulan sih sebetulnya. Jadi kita bisa terlahir sebagai manusia itu memang sudah merupakan sebuah timbunan hasil buah dari karma yang sudah kita tanam pada mungkin berjuta-juta, bermiliar-miliar tahun yang lalu, yang kita nggak tahu ya sebelumnya kan. Jadi Buddha sendiri pernah cerita, mungkin juga kita mungkin pernah bertanya ya, sebenarnya awal kehidupan ini kayak gimana sih? Kan kalau misalnya kita secara sains kan ada orang yang jelasin masa awal kehidupan di bumi ini adalah ada teori namanya Big Bang katanya kan. Jadi ada ledakan besar, kemudian pelan-pelan terbentuklah beberapa planet tata surya yang berpusat pada matahari. Nah, kemudian ada namanya ya bumi yang sekarang kita tinggalin, dan selain bumi ada planet-planet lain juga. Dan tata surya ini ternyata hanya salah satu tata surya yang ada di seluruh alam semesta ini, yang kita bilangnya galaksi Bima Sakti ya kalau pada tahu ya. Jadi secara sains kan seperti itu. Nah, tapi teman-teman kita di agama tetangga ya, saya nggak perlu sebut lah agama apa, mereka ada konsep mengenai ada manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa ya kalau kita biasa belajar ya. Kalau dulu saya dulu juga sekolah Katolik, dia sempat belajar juga mengenai konsep manusia pertama Adam dan Hawa. Ya kita nggak tahu itu kepercayaan mereka. Meskipun secara sains sebetulnya bisa di istilahnya dipatahkan sih teori itu, karena secara sains itu manusia dulu itu zaman purba itu bentuknya nggak kayak kita sekarang ini. Jadi namanya yang paling saya ingat manusia purba itu yang paling terkenal itu adalah Pithecanthropus erectus, kalau kalian mungkin pernah belajar ya. Jadi itu manusia purba yang pertama lah. Nah, jadi dari situ baru kemudian berevolusi menjadi seperti yang kita saat ini. Teori dari siapa? Teori dari Darwin, kembaran saya. Ya, jadi seperti kalian udah lihat di layar ya, jadi di Buddhis itu dikenal ada 31 alam kehidupan. Nah, jadi kalau kita lihat, di sini banyak banget kan ya, ada 31. Jadi manusia sendiri ada di kurang lebih di yang level kelima. Kita kalau bilangnya level ya ini bisa dianggap sebagai level juga sih, tingkatan. Jadi kan ada 4 alam rendah nih, yang namanya alam neraka, alam hewan, alam hantu kelaparan, alam asura yoni atau semi dewa, alam asura ya bisa. Nah, manusia baru di atasnya. Jadi manusia itu termasuk di dalam bagian dari alam nafsu namanya, yaitu kamaloka. Kamaloka ini jadi kan ada alam bahagia, ada alam tidak bahagia atau alam penderitaan. Nah, manusia termasuk di alam bahagia. Itulah kenapa kalau misalnya ada teman-teman kita atau siapalah keluarga, sahabat yang
meninggal dunia, kita selalu mendoakan semoga mendiang terlahir di alam bahagia. Kita nggak pernah doain siapa orang yang kita sayangin terlahir di alam rendah. Tapi kita nggak tahu. Baik lagi kita nggak tahu sebenarnya teman kita, sahabat kita, keluarga kita ini terlahir di mana. Dia bisa aja terlahir di alam-alam yang lain kan. Jadi meskipun secara kasat mata yang kita misalnya sering bergaul sama keluarga kita atau teman-teman kita, ya secara bergaul mungkin dia memang orang yang baik atau orang gimana, tapi ya dalam hatinya, karena kan namanya karma itu kan memang tidak hanya berdasarkan perbuatan aja ya, jadi dari pikiran, ucapan dan perbuatan itu semuanya menimbulkan karma namanya. Nah jadi dia terlahir di mana kita tidak tahu. Jadi bisa aja terlahir di alam rendah, amit-amit ya, jangan sampai, tapi ya kita nggak tahu sekali lagi. Nah, jadi selain itu ada juga alam-alam yang namanya rupa loka, alam bentuk namanya ya. Jadi ini bisa kita sebut alam surga lah, alam surga, alam bahagia banget, yang masih ada bentuknya, masih kelihatan fisiknya. Jadi kalau alam dewa itu bisa dibilang bentuknya, kalau secara teks ya, dan gambar-gambar yang pernah kita coba cari, alam-alam dewa gitu, itu bentuknya mirip kayak manusia, tapi mereka tinggalnya mungkin di angkasa, di langit sana. Makanya saya ambil virtual background-nya di langit itu ya. Ya siapa tahu suatu saat nanti saya bisa terlahir di alam dewa gitu. Ya jadi alam-alam bahagia, alam-alam surga ini, mereka yang alam rupa loka adalah alam bentuk. Mereka masih ada bentuknya seperti manusia ya. Meskipun kita nggak pernah lihat secara langsung, tapi ya secara teks, secara buku tertulisnya seperti itu. Nah tapi ternyata ada juga yang namanya alam arupa loka atau alam tanpa bentuk. Nah di sini alam kehidupan yang hanya ada batin aja, nggak ada fisiknya sama sekali. Mungkin susah ya ngebayangin ya, saya juga susah banget bayangin satu alam yang kita nggak kosong gitu, nggak ngelihat apa-apa, tapi ya itu ada kayak ada makhluknya, ada kesadaran di situ, meskipun tidak ada bentuk fisiknya. Ya kita nggak perlu tahu terlalu banyak lah ya, maksudnya gimana sih, jadi nggak perlu terlalu pusing juga, cuman emang secara teks kan memang seperti itu digambarkannya ya. Nah, di alam kehidupan itu ada yang namanya satuan waktu. Satuan waktu. Seperti kita kalau di alam manusia kan kita ada sebutnya detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, dan sampai satu abad itu udah lama banget kan. Nah, di alam kehidupan itu ada namanya, kalau kalian lihat di sebelah kanan di tabel itu, ada singkatan namanya MK. MK itu Mahakapa. Kalau AK itu yang di alam yang ini ya, alam Brahma yang tingkat awal, itu Asangkaya Kapa. Nah, kemudian yang alam dewa, itu namanya tahun surgawi mereka. Satuan waktunya ya di sana ya. Nah, kalian tahu nggak sih gimana cara ngitungnya? Kita hitung berdasarkan satuan waktu di kita ya. Kita kan mengenalnya tahun manusia, tahun di bumi lah ya. Jadi kita istilahnya dimensi waktu. Alam Kamaloka. Jadi untuk alam surgawi itu, atau alam para dewa ya, yang hidup di alam Kamaloka ini, dimensi waktunya tuh kayak gini nih. Misalnya satu hari satu malam di alam mereka, alam dewa, setara dengan XX tahun. Ini saya kasih tanda X karena beda-beda ya. Jadi dari alam Catu Maharajika, Tawatingsa, Ayama, alam Tusita, Nimanarati, kemudian ada Paranimita, Wasawati. Wah, ini nggak perlu dihafal lah ya. Jadi biar kalian tahu aja. Misalnya alam Dewa Catu Maharajika, ternyata satu hari satu malam di sana, di alam manusia itu udah 50 tahun. Lama banget ya. Gila, jadi misalnya saya sendiri, saya sering dipanggil Akong, ada yang panggil Aco karena saya udah lumayan tua, udah lumayan senior. Nggak apa-apa, saya terima aja. Saya udah umur 36, hampir lah ya, hampir umur 36, jadi dari saya lahir sampai sekarang, udah umur 36 tahun ya, bahkan di alam Dewa Catu Maharajika itu belum satu hari satu malam. Segitu lamanya, itu hanya satu hari loh. Sedangkan alam Dewa Catu Maharajika itu, mereka itu hidupnya rata-rata sampai usia berapa tahu nggak? Ada di tabel. 500 tahun surgawi. Jadi kalau dikali, ya silakan dikali sendiri deh. Itu lamanya minta ampun deh, lama banget pokoknya. Itu baru alam dewa yang paling rendah loh. Catu Maharajika. Kalau berikutnya ada alam dewa Tawatingsa itu 100 tahun manusia kalau satu hari di sana. Ada yang satu hari di sana itu 400 tahun manusia. 800 tahun. Dan 1.600 tahun yang paling ini ya, paling
Ini berarti ada perbedaan. Ini beda sumber, jadi mungkin isinya jadi agak beda ya. Jadi intinya lama banget lah pokoknya, lama banget. Jadi dikali. Jadi misalnya alam dewa Parinimita Wasawati, satu hari di sana 1.600 tahun manusia. Terus dikali lagi 365 karena satu tahun kan 365 hari ya kalau di manusia ya. Kemudian dikali lagi 16.000 tahun. Jadi berjuta-juta mungkin bermiliar-miliar tahun lah. Lama banget. Makanya kenapa alam dewa itu memang sebuah alam yang bikin orang tuh mungkin bisa terlena ya, terakhir di sana kan lama sekali. Berasanya kayak hidup abadi gitu. Kita hidup 100 tahun aja kayaknya udah lama banget gitu kan. Apalagi alam dewa gitu kan. Nah, tapi itu baru alam dewa loh. Jadi ada alam rupa loka dan alam arupa loka. Jadi satuan waktunya beda lagi tuh, bukan tahun surgawi. Mereka namanya nah ada 3 macam kapa tadi ya. Antara kapa, asangkaya kapa, dan mahakapa. Jadi satu antara kapa itu tahu nggak berapa lama? Jadi adalah selang waktu antara batas usia manusia rata-rata 100 tahun, naik hingga 80.000 tahun, kemudian turun kembali ke 10 tahun. Tahu nggak maksudnya gimana? Jadi maksudnya masa sekarang ini kita manusia, oke kita sebut kita bicara coba masa pada saat zaman Buddha masih hidup ya, zaman Buddha Gautama 2.500 tahun yang lalu. Dikatakan di teks itu pada saat itu umur rata-rata manusia adalah 100 tahun. Jadi rata-rata lah, jadi ada yang 120 mungkin baru meninggal, ada yang 80. Tapi kalau di rata-rata semuanya, itu kurang lebih 100 tahun baru meninggal gitu, rata-ratanya. Nah, dikatakan bahwa setiap 100 tahun, pada saat zaman Buddha, jadi Buddha sudah muncul, setelah Buddha mulai muncul itu, dikatakan bahwa setiap 100 tahun, umur rata-rata manusia itu menurun 1 tahun. Jadi misalnya nih, udah Buddha kan udah hidup yang tahun berapa 500-an sebelum Masehi ya. Jadi 100 tahun kemudian usia rata-rata manusia berkurang setahun, berarti 99 tahun. 100 tahun lagi berkurang lagi setahun. Nah, sampai 25 tahun kemudian yaitu masa sekarang, itu kurang lebih umur rata-rata manusia itu 75 tahun. Nah, ini bisa dicek. Kurang lebih memang benar loh. Jadi emang rata-rata sekarang ada nggak sih orang yang hidupnya sampai 100 tahun? Ada, tapi jarang banget kan. Tapi yang meninggalnya mungkin di kisaran 70 tahun, 80 tahun, banyak ya. Banyak kurang lebih ya. Tapi ada juga yang di bawah itu kan. Jadi misalnya ada yang ya umur 50 tahun sudah sakit-sakitan, benar meninggal, itu juga ada. Dan ternyata itulah yang membuat kita jadi mikir, wah emang benar juga ya usia rata-rata. Jadi sesuai prediksi dari Buddha yang ditulis di teks gitu kan. Itu kurang lebih 8. Nah, jadi satu masa itu adalah antara kapal itu adalah yang selang tadi di usia rata-rata manusia 10 tahun, naik terus sampai 80.000 tahun, turun lagi sampai 10 tahun. Itu berapa lama sih? Kalau coba dibayangkan nolnya itu nggak tahu deh nolnya berapa banyak. Itu lama banget. Itu baru satu antara kapal ya. Nah, kalau satu asangkaya kapal ya, ada typo sedikit, adalah sama dengan 20 antara kapal. Nah, jadi satuan mereka itu bukan yang singkatan Akai ya di nomor 12 yang Brahma Pari saja yang paling rendah, alam Brahma yang paling rendah misalnya. Mereka sepertiga AK. Jadi sepertiga Asangkaya Kapa namanya itu. Jadi kurang lebih 6 antara kapa lah. 6 masa yang manusia dari umur rata-rata 10 tahun naik sampai 80.000 tahun, turun lagi ke 10 tahun. Itu pokoknya lama banget. Nah, kemudian itu yang paling rendah aja udah segitu lama. Naik terus sampai alam jana 1, alam jana 2, alam jana 3, alam jana 4, sampai alam arupa loka yang alam tanpa bentuk itu paling tinggi adalah berapa? 84.000 MK Mahakapa. Ya, itu lama banget ya pokoknya. Nggak usah kita bayangin, pokoknya itu intinya lamanya minta ampun. Udah kayak berasa kayak hidup kekal gitu. Tapi balik lagi, tetap saja tidak kekal. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Buddha ya. Jadi segala sesuatu yang terkondisi itu tidak kekal. Sabe sangkara anicca. Mau hidup sampai berapa mahakapa, tetap aja suatu saat nanti, alam yang paling tinggi, alam 31, alam newasana, nasanayatana, ini bacanya jadi susah gitu kan. Tetap suatu saat nanti mereka akan turun mungkin ke alam lain, atau balik lagi ke alam manusia suatu saat nanti ya, kita nggak tahu. Jadi tetap tidak kekal ya, itu yang perlu kita tahu. Nah, jadi satu mahakapa itu adalah 4 asangkaya kapa. Lama banget ya pokoknya.
Nah, kalau dijabarkan, karena ada pernah ahli matematika yang menjabarkan asangkaya kappa itu adalah 10 pangkat 14. Jadi angka 1 diikuti dengan 14 angka 0 di belakangnya, tahun. Itu berarti kurang lebih 100 triliun tahun. Aduh, gila. Kok lama banget ya. Kita hidup aja sampai meninggalnya baru 70 tahun, itu 80 tahun udah masuk panjang umur kita. Kalau kita ulang tahun kita dinyanyiin panjang umurnya, ya paling sampai 80 tahun kan. Kalau ini 100 triliun tahun itu kapan selesainya? Oke, jadi ya itulah, jadi sedikit pengantar lah mengenai alam kehidupan, mengenai dimensi waktunya ya. Nah, kita bahas sedikit satu persatu, tapi memang kita hari ini mungkin tidak bisa bahas terlalu mendalam, karena kalau mau dibahas semua kupas tuntas itu nggak akan cukup sih waktunya. Jadi kita mungkin lihat kulit-kulitnya aja lah ya. Nah, kita bahas dulu mengenai kamaloka atau kamadatu, yaitu alam nafsu keinginan. Manusia termasuk di dalam sini ya. Jadi ada yang namanya dugati. Dugati itu alam penderitaan, atau alam menyedihkan, atau alam kemerosotan. Jadi ya, intinya gampangnya ya, orang-orang, makhluk-makhluk yang selama hidupnya mungkin di dunia, di alam manusia, sering berbuat jahat, melanggar sila, dan lain sebagainya, punya risiko terlahir di alam ini, alam dugati, alam penderitaan. Jadi alam ini adalah alam yang hampir tidak ada kesempatan untuk berbuat kebajikan. Kalau kita bisa berbuat kebajikan, alam mana? Ya alam manusia. Alam dewa pun susah, karena alam dewa itu kita hanya menghabiskan waktu untuk sampai buah karma baik yang kita punya ini habis. Itu alam dewa. Jadi hampir tidak ada kesempatan juga untuk berbuat kebajikan di alam dewa. Sama. Tapi kalau dugati apalagi gitu kan. Jadi, nah, selain itu, jadi ada juga yang teks yang mengatakan bahwa 8 jenis makhluk suci tidak mungkin terlahir di alam ini, alam rendah ya. Jadi ya alam neraka, alam hewan, alam asura, dan alam peta atau alam setan kelaparan. 8 jenis makhluk suci itu apa sih? Nanti mungkin di akhir ada pelimpahan jasa kan ya, ada apa? Baca Etawata mungkin nanti ya. Nah, di Etawata kita sering membacakan, ada teks Indonesia itu ada 4, bukan di Etawata, itu di Buddha Nusati. Di Sangga Nusati ya. Jadi ada bilang 4 pasang makhluk terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Makhluk suci ini maksudnya jadi yang kita tahu yang 4 tingkat kesucian itu ya, Sotapana, Sakadagami, Anagami, dan jadi kenapa dibilang 8 atau 4 pasang? Karena kalau kita mencapai tingkat kesucian, misalnya Sotapana, ada yang namanya Sotapana jalannya, kita sudah masuk ke jalannya, ada yang sudah berbuah, sudah jadi gitu. Nah, jadi itu dibedakan setiap tingkat kesucian itu. Sotapana waga ya kalau nggak salah, dan Sotapana pala istilahnya. Jadi dari 4 tingkat kesucian itu ada 2 masing-masingnya. Jadi 8 jenis makhluk suci ini tidak mungkin terlahir di alam ini. Jadi ya, kita bisa banyak-banyak berdoa, kita sudah terlahir sebagai manusia, kita bertemu dengan Buddha Dharma. Saya sih sangat berharap ya, saya bisa mencapai tingkat kesucian minimal yang pertama aja, Sotapana. Jadi kalau kita sudah jadi Sotapana, kita nggak mungkin lagi terlahir di alam rendah. Kita sudah selamat. Karena Sotapana disebutnya pemasuk arus kan. Jadi ada arus yang menuju tingkat kesucian, kita sudah masuk ke arus itu. Itulah kenapa dinamakan pemasuk arus Sotapana. Nanti saya jelasin lebih lanjut sih mengenai Sotapana ya. Nah, yang menyebabkan suatu makhluk bisa terlahir di alam dugati atau alam penderitaan ini apa sih? Ini beberapa yang sesuai di teks ya. Tidak pernah perdana. Ayo siapa yang nggak pernah perdana? Harusnya udah pernah lah ya, tiap minggu juga kalau kebaktian di Korem kan ada bagi edarin kantong dana. Pernah lah berdana, masa nggak pernah berdana sih ya. Dan dana juga tidak harus dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk tenaga, ide, bentuk macam-macam lah. Dana dharma juga termasuk, ya. Tidak menjaga 5 sila, yo siapa yang tidak menjaga 5 sila? Ini juga udah bosan lah mungkin diajarin sama orang-orang ngomong banti bahas tentang Pancasila juga nggak ada habisnya. Jadi harusnya kita jaga ya 5 sila ya. Tidak pernah mempunyai rasa hormat pada orang lain, dan lain-lain, dan banyak sekali. Jadi ini 3 contoh aja sih hal-hal yang bisa menyebabkan suatu makhluk itu bisa terlahir di alam dugati atau alam rendah atau alam penderitaan. Nah, kita coba kupas sedikit mengenai yang pertama, alam niraya namanya. Jadi niraya itu istilah palinya ya, yaitu alam neraka lah. Alam neraka salah satu dari alam menderita. Ternyata ada dibagi juga. Jadi neraka itu tidak seperti, kalau misalnya kita sering dengar dari teman-teman yang tetangga kita,
mereka membahas surga dan neraka itu hanya satu masing-masing. Surga ya hanya satu, neraka ya hanya satu. Kalau kita beda. Jadi surga ada banyak, neraka juga ada banyak ternyata. Ya karena kenapa? Setiap orang itu kan kadar perbuatan bajiknya itu kan beda-beda. Ya, misalnya ada satu orang yang orangnya baik memang. Jadi misalnya dia kalau ngelihat kecoa lagi kebalik itu lagi gini, dia bisa selamatin, itu kan perbuatan baik kan. Itu juga karma baik. Tapi ya mungkin selain itu ya nggak terlalu banyak gitu. Tapi ada orang yang menolong manusia, berdana kepada sangga misalnya, itu banyak kan perbuatan baik. Itu kan kadar karma baik kan beda-beda. Makanya kenapa di agama Buddha diajarkan alam kehidupan, alam surga ada banyak, alam neraka juga ada banyak. Nah, ini alam neraka besar ya, Mahaniraya. Nih, aduh, ini sedikit ilustrasi aja sih neraka ya. Jadi kebanyakan orang menggambarkannya dengan bara api. Ada orang yang dipanggang di apa, digoreng atau di apalah, hidup-hidup gitu kan. Memang serem sekali lah. Jadi di sini ada banyak sekali alam-alam yang, jadi alam neraka pun ada banyak bagian, ada 8 ya, kurang lebih ya. Jadi di sini kalau mau dijelaskan ini banyak banget. Kalau kalian saya pernah ke ini, namanya Wipasana Graha, yang di Lembang kalau pernah. Itu di sekeliling wihara itu, kalian perhatiin nggak ada ilustrasi alam neraka. Bener nggak sih Wipasana Graha? Kayaknya bener ya? Iya, bener. Bener ya? Nah, itu jadi ilustrasi dari gimana sih caranya kita disiksa kalau kita sampai terlahir amit-amit di alam neraka. Jadi ada yang ditombak, ada yang ini kalau dibaca di teks emang serem ya, serem banget di sana. Jadi sepanjang hidup makhluk tersebut terlahir di alam neraka, dia hanya disiksa. Jadi ada yang misalnya alam sanjiwa nih, saya baca sedikit ya. Alam sanjiwa ini makhluknya itu dihantam bertubi-tubi, dibantai dengan pelbagai senjata. Kalau sudah mati nih, kalau dibantai pakai senjata misalnya kan, terus mati, langsung terlahir kembali di alam itu, berulang-ulang sampai habis karma buruknya. Jadi hanya berulang-ulang terus. Jadi bahaya sekali lah kita kalau kita menanam karma buruk ya. Sebisa mungkin kita sekecil apapun karma buruk itu kita tidak lakukan, karena ya berpotensi menyebabkan kita terlahir di alam yang neraka ini. Ini ada, jadi banyak sekali loh kalau mau dijelasin, saya juga kalian juga mungkin serem lah kalau mau. Nah, tapi yang menarik adalah alam awici ya, alam neraka awici ini yang sering disebut-sebut di dalam agama Buddha pada ceramah-ceramah ya. Contohnya pada zaman Buddha ada nama murid yang namanya Dewadatta. Dewadatta padahal udah kenal Buddha tuh dari kecil, karena memang masih ada hubungan saudara. Jadi Dewadatta melakukan pada saat dia menjadi sangga, anggota sangga, pengikut Buddha pada zaman itu, dia melakukan beberapa perbuatan karma buruk berat. Kita namanya akusala garuka karma. Jadi karma buruk berat. Apa aja sih karma buruk berat? Mungkin udah pada tahu ya. Tidak membunuh ayah, tidak membunuh ibu, tidak membunuh arahat, tidak melukai Buddha, dan memecah belah sangga. Ini 5. Nah, Dewadatta melakukan yang mana? Dia melukai Buddha, karena ada cerita yang dia menggelindingkan satu batu besar, kemudian sampai Buddha terluka. Jadi Buddha terluka dan itu salah satu. Kemudian dia melakukan memecah belah sangga. Ini jadi sampai 2. Jadi setelah itu ada ceritanya lah kalau ini Dewadatta itu sampai ada bumi terbelah, kemudian Dewadatta langsung tertelan ke dalam bumi tersebut. Makanya ada istilah kalau dia bahasa Indonesia, hilang di telan bumi. Itu maksudnya masuk neraka loh. Hilang di telan bumi itu. Jadi Dewadatta langsung masuk ke neraka awici. Saya pernah dikasih sebuah perumpamaan. Berapa lama sih kita terlahir di alam awici kalau kita melakukan karma buruk berat? Kalian tahu nggak berapa lama? Saya pernah jelasin sih kalau di kelas koren ya. Bayangkan kita berada di dalam satu ruangan yang ukurannya adalah, misalnya bentuknya kubus ya, bentuknya kotak kubus itu square. 1 kilo kali 1 kilo kali 1 kilo, panjang kali lebar kali tingginya. Ya 1 kilometer panjang, 1 kilometer lebar, kali 1 kilometer tinggi. Itu gede banget kan ya, ruangan itu ya. Kemudian setiap 100 tahun dimasukkan sebuah biji wijen. Biji wijen tahu ya, jadi itu bagus, itu tinggi kalsium, itu bagus buat kita konsumsi ya. Biji wijen ini dimasukkan ke dalam ruangan itu setiap 100 tahun sekali. Oke? Jadi anggaplah biji wijen itu nggak diapa-apain, pokoknya dimasukin aja setiap 100 tahun. Nah, sampai suatu ketika ruangan itu sudah penuh dengan biji wijen. Ruangan yang ukuran 1 kilo kali 1 kilo kali 1 kilo itu sudah penuh dengan biji wijen. Itulah masa di mana dia sudah selesai menjalani kehidupan di neraka awici. Lama atau lama banget? Itu bukan lama banget lagi, itu udah
udah hampir kayak selamanya gitu. Meskipun tidak kekal juga, tapi itu lamanya minta ampun ya. Itu neraka paling rendah. Jadi katanya di alam Awici itu direntangkan dengan besi membara di 4 sisi dan dibakar dengan api sepanjang waktu. Ya, itulah ilustrasi lah. Jadi jangan sampai kita lakukan, ya amit-amit, jangankan Awici lah, mau neraka yang Sanjiwa aja kita amit-amit ya, jangan sampai. Nah, itu neraka besar ya. Jadi ada juga yang namanya neraka kecil, Usada Niraya nama kalau bahasa Palinya. Jadi ini mungkin ilustrasi, saya nggak tahu sih, ada kadarnya lebih sedikit lah. Ada yang namanya alam dipenuhi dengan bara api, ada yang dipenuhi besi mencair, abu bara, air panas, dan lain sebagainya. Itu ya mirip-mirip, tapi mungkin skalanya lebih kecil ya. Kita nggak perlu terlalu bahas terlalu banyak, amit-amit kita jangan sampai terlahir di alam ini. Bener-bener amit-amit. Nah, selain alam neraka, kita menuju ke alam binatang. Alam binatang. Alam binatang ini kenapa dianggap sebagai alam penderitaan? Karena memang alam binatang ini tidak bisa, kita pertama tidak bisa menanamkan nama baik ya. Tapi kita juga tidak, ada sih yang bisa happy, misalnya ada yang di rumah pelihara ini, ada yang pelihara anjing peliharaan di rumah? Nggak ada. Ini yang kelihatan cuma yang nggak ada. Jadi ya ada juga binatang yang bisa happy ya, tapi ya sekedar mengikuti instingnya aja, karena memang binatang itu hanya mengikuti instingnya untuk bertahan hidup, untuk menghindari penderitaan juga. Misalnya ya nama binatang kalau misalnya kita kasih deketin ke api, mereka pasti kan secara refleks mereka juga menghindar gitu kan. Mereka secara insting aja mereka menghindari penderitaan dan hanya mengikuti nafsu, bukan nafsu sih, instingnya sebagai binatang, karena ya dia hanya butuh makan dan hanya butuh tidur. Namanya binatang itu kan. Meskipun ada juga yang cukup ini ya, pintar ya. Nah, jadi sama, jadi binatang ini adalah alam yang dimana hidupnya berdampingan dengan manusia. Jadi kita bisa lihat binatang, ya binatang juga bisa lihat kita. Kita jadi di alam yang sama, di bumi atau di alam mana gitu. Itu alam binatang. Dan kalau kita bedah sedikit berdasarkan kategorinya, itu ada yang namanya apada, tak berkaki ya, ular, ikan, cacing, itu kayak gini lah ilustrasinya, menjijikan gitu kan. Nah, di pada berkaki 2, ayam, bebek, burung, dan lain-lain, ya kayak gini contohnya. Satu pada berkaki 4, dan yang kaki banyak, kelabang, udang, kepiting, dan lain-lain. Manusia termasuk nggak sih? Nah, kalau dibilang manusia itu terlahir di alam bahagia, kan kita sering mendoakan teman kita misalnya yang sudah meninggal, terlahir di alam bahagia, ya termasuk manusia. Emang manusia pasti bahagia? Belum tentu loh. Jadi manusia juga ternyata ada yang hidupnya sangat-sangat menderita, sudah hampir kayak binatang. Makanya ini jadi sangat bersinggungan ya, alam binatang dengan alam manusia ini. Jadi ada seseorang yang mungkin terlahir di alam manusia, tapi dia hidupnya sangat menderita, udah tidak keburu deh buat mikirin menjalankan dharma, dia mau bertahan hidup aja susah, karena dia memang secara karma dia terlahir sebagai manusia yang di keluarga yang mungkin secara ekonomi mungkin tidak ini, dan sangat menderita hidupnya. Itu kayak bisa dibilang udah kayak alam menderita, alam binatang gitu kan. Nah, next-nya kita membahas tentang alam peta, alam setan kelaparan. Jadi alam peta ini saya kasih gambarnya yang lucu-lucu aja deh, karena apa namanya, kalau saya kasih gambar yang kuntilanak lah, genderuwo segala macam, ntar nggak bisa tidur lagi ntar malam. Jadi yang lucu-lucu aja ya, ini cuma ilustrasi doang sih, meskipun memang apa namanya, alam-alam ini, makhluk-makhluk yang di alam ini, yang konon katanya kalau sesuai dengan film-film yang beredar ya di Hollywood misalnya, atau film Jepang itu, film horor-horor, itu kan menggambarkan setan itu kayaknya serem banget ya. Tapi boleh kalian tahu, tanya ke teman-teman kalian yang mungkin, karena kita manusia kan kita secara umum tidak bisa melihat hantu ya. Saya pun tidak bisa melihat, meskipun saya pernah sekali sekelebat melihat, tapi tidak terlalu jelas juga. Tapi ada teman-teman kita yang mungkin punya kemampuan untuk melihat alam hantu. Dan katanya kalau kita mencapai, kalau tingkat meditasi kita sudah cukup mendalam, kita bisa mencapai alam jana 2 misalnya ya, tingkat jana 2 itu kita bisa lihat. Jadi di sini alam hantu ini ternyata kalau sesuai dengan apa yang dikatakan oleh
orang-orang yang bisa melihat secara langsung nih di dunia nyata tidak seseram yang di film. Itulah kenapa jujur saya udah berhenti nonton film horor. Terutama film horor yang tentang hantu ya. Karena apa sih manfaatnya kita nonton film horor? Horor yang fiksi, yang bikinan manusia, yang menggambarkan setan seramnya, bikin kita takut. Jadi kalau kita lagi sendirian di rumah, malam-malam pasti jadi takut kan. Amit-amit kalau sampai kelihatan langsung ada setan gitu. Jadi saya pribadi saya udah pensiun nonton film horor, kayaknya nggak ada manfaatnya gitu. Meskipun banyak banget orang yang suka nonton film horor untuk ditakutin katanya buat memacu adrenalin katanya. Ngapain sih sampai ngeliat begitu yang serem-serem yang tidak sesuai dengan kenyataan sebetulnya. Nah, jadi secara alam ini mereka itu adalah nah ini salah satu hal juga yang perlu saya sampaikan bahwa alam peta ini ternyata hidup juga berdampingan dengan manusia. Mereka tuh ternyata tuh ada di sekitar kita loh. Meskipun kita tidak bisa melihat secara langsung. Kecuali orang-orang yang tadi yang punya kemampuan ya. Mereka tuh juga ada yang hidupnya di dekat kita. Makanya ada yang namanya Paradatu Pajiwika. Makhluk peta yang hidup bergantung pada makanan pemberian manusia dengan cara penyaluran jasa dan sebagainya. Ya makanya pada saat Ulambana ini udah deket nih Ulambana nih. Kalau lihat ke wihara kan pasti kalian udah tahu lah ya, banyak persembahan makanan, kita sampai ada yang ritual yang melempar-lempar beras segala macam. Itu kenapa? Itu memang benar untuk memberi makan mereka. Jadi alam-alam ini alam-alam ini adalah makhluk yang bergantung pada makanan pemberian kita. Tapi nggak semua setan yang alam beta ini bisa menerima juga. Jadi tergantung kategorinya juga. Nih kalau kalian lihat ada juga yang berikutnya Kupi Pasika, senantiasa kelaparan, kehausan dan kekurangan. Ada juga yang Nijama Tauhika, senantiasa terberangus. Terberangus itu artinya tertutup. Jadi kayak mulutnya itu tertutup. Dia lapar, makhluk ini lapar, ada makanan pun dia nggak bisa masukin ke dalam mulutnya. Jadi selalu kelaparan, makanya dibilang alam setan kelaparan. Ada yang nama Kancika, itu iblis atau makhluk suram. Nah, jadi ada yang namanya yang alam peta yang hidup bergantung pada makanan pemberian kita. Nah, jadi itulah kenapa pada saat Ulambana kita bisa melakukan ritual, kita mempersembahkan makanan kepada makhluk di alam peta. Karena kita tidak tahu, sekali lagi tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa bisa saja teman atau keluarga atau sahabat kita yang meninggal itu terlahir di alam ini. Kita nggak tahu kan. Jadi kalau sampai terlahir di alam ini, kita sudah mempersiapkan persembahan untuk menolong mereka. Jadi selain kita kasih makan, tentunya kita melakukan pelimpahan jasa supaya makhluk-makhluk yang di alam ini bisa ikut berbahagia atas karma baik yang sudah kita lakukan. Makanya namanya pelimpahan jasa itu adalah pelimpahan jasa kebajikan ya. Sebelum kita melimpahkan jasa kebajikan, kita harus berbuat baik dulu. Kalau nggak ada berbuat baik, apa yang mau dilimpahkan jasanya gitu loh. Makanya kenapa pelimpahan jasa itu selalu di bagian akhir dari kita kebaktian misalnya ya. Kalian pelimpahan jasa selalu di bagian akhir. Karena kalian sendiri berkumpul di sini kan mendengarkan dharma, itu kan sebuah perbuatan yang baik. Perbuatan yang bajik. Nah, perbuatan bajik inilah pada akhir nanti, pada saat etawata, kita limpahkan kepada makhluk-makhluk yang ada di alam peta. Kenapa hanya alam peta? Karena memang alamannya pelimpahan jasa hanya bisa kita limpahkan kepada makhluk di alam peta, alam setan kelaparan. Kalau alam neraka, alam binatang, alam asura, itu nggak bisa menerima pelimpahan jasa loh. Itu FYI aja buat kalian tahu ya. Jadi yang namanya pelimpahan jasa itu hanya bisa dilimpahkan kepada alam setan. Itu pun yang hidupnya di sekitar kita. Yang memang hidup bergantung pada makanan pemberian kita. Jadi kalau dia memang hidupnya di tempat lain, ya mungkin dia nggak bisa terima juga pelimpahan jasa itu. Ya, itu jadi mengenai Sebentar alam. kok. Boleh. Ada yang nanya nih. Oke. Koko katanya film horor bisa merusak batin halus kita ya. Maksudnya gimana? Oke. Saya sih nggak ngerti maksudnya batin halus itu kayak gimana ya. Tapi intinya saya pribadi memang kenapa sudah pensiun nonton film horor, karena itu memang cuman buat nakut-nakutin kita. Apalagi nakut-nakutin terhadap sesuatu yang tidak sesuai kenyataan gitu loh. Beda kalau misalnya film thriller masih oke lah, memang kan ada skenario bunuh-bunuhan gitu masih oke lah. Tapi kalau yang horor, yang hantu, ya kayak misalnya apa namanya yang terkenal itu yang ada suster itu,
Apa judulnya? Falak. Falak Ah, ya? iya Apa Falak sih? ya. Falak ya, Falak. Ya, nggak tahu, mungkin emang ada ya namanya hantu yang wujudnya seperti itu, tapi mukanya nggak seserem itu. Tapi kalau dia bikin namanya Hollywood bikin film horor yang mukanya nggak serem, nggak laku, nggak ada yang mau nonton. Jadi itu balik lagi secara bisnis ya. Cuman kenapa saya udah berhenti nonton karena emang tidak sesuai dengan kenyataan. Ngapain kita nonton sesuatu yang merusak pikiran kita? Jadi kalau katanya bisa merusak batin halus ya mungkin benar. Jadi kalau kita sering-sering nonton, kita diliputi dengan ketakutan, pada saat meditasi pun kita mungkin nggak betah gitu kan. Lagi duduk diam di satu ruangan kosong gitu misalnya, matiin lampu, udah duduk 5 menit, aduh, ini jangan-jangan ada falak yang lagi berdiri di samping gua nih. Jadi takut gitu. Meditasinya jadi kacau gitu kan. Ngapain kita ngabisin waktu buat kayak gitu. Jadi ya itu saran saya sih. Tapi kalau emang yang suka nonton, yang hobi dan memang bisa mengendalikan pikiran dia supaya tidak terkontaminasi ya oke aja silahkan aja. Tapi kalau saya pribadi saya sudah berhenti. Mendingan nonton film yang pesan moralnya bagus, yang memang bisa bermanfaat buat kehidupan sehari-hari kita. Itu sih jawabannya. Oke, Oke, thank you. kita next dulu ya. Jadi kita bahas alam Asura nih. Nah, alam Asura ini yang sesuatu yang mungkin jarang ya dibahas sama orang-orang ya. Saya juga setelah baca, saya jadi amazed. Wih, gila, ternyata Asura ini kayak gini. Ini gambar-gambar yang ilustrasi aja sih. Sebelah kiri itu ada namanya Nyi Blorong namanya. Nah, Nyi Blorong ini yang konon katanya adalah Asura yang sangat terkenal di Indonesia. Mirip kayak Nyi Roro Kidul katanya yang penguasa pantai selatan itu. Itu juga katanya adalah makhluk Asura. Jadi mereka digambarkan sebagai iblis raksasa katanya. Jadi bentuk itu gede banget, bukan kayak badan manusia ya. Jadi mereka tuh gede banget, Asura itu. Nah, ternyata juga ada 3 macam nih. Ada yang memang Dewa Asura, ada yang memang Peti Asura, dan Niraya Asura. Jadi Dewa Asura itu iblis yang berupa dewa. Jadi wujudnya tuh kayak dewa. Nih ilustrasinya tuh kayak yang di tengah ya. Yang lagi naik gajah itu adalah alam dewa beneran. Terutama alam dewa Catumaharjika yang alam dewa paling rendah ya. Nah, yang satunya lagi yang pakai baju merah naik singa itu Dewa Asura namanya. Dia memang makhluk Asura tapi dia pakai dewa. Ceritanya kayak gini, ini sesuai teks juga ya. Jadi seru banget ternyata. Ternyata mereka alam Catumaharjika dan alam dewa Asura ini, mereka tuh dulu tuh katanya sering berperang. Sering berperang, jadi mereka hidup di satu alam yang sama. Setelah berperang, yang dewa Asura ini kalah dan mereka jatuh ke bawah gitu kan. Jatuh ke nggak tahu alamnya di mana, pokoknya alam Asura gitu. Jadi setelah kalah perang, mereka jatuh ke alam dewa. Makanya dia fisiknya masih bentuknya kayak dewa gitu katanya. Meskipun dia alamnya alam Asura, bukan alam dewa. Berantem kayak sama alam Catumaharajika. Jadi seru banget sih kalau denger ceritanya ini. Nah, tapi ada juga yang namanya Peti Asura, jadi iblis yang berupa setan. Meskipun dia di alam Asura, tapi dia mirip kayak setan, mirip sama alam peta. Ada juga yang namanya Niraya Asura, iblis yang berupa penghuni neraka. Meskipun dia alam Asura, dia makhluk Asura, tapi dia hidupnya di neraka. Kesian banget ya kayak gini. Nah, jadi alam Asura ini ternyata memang menarik sekali dan memang jarang dibahas sama orang. Ya, ini juga semuanya tertulis di teks. Saya juga nggak pernah membuktikan sendiri sih, bentuknya emang benar kayak gini. Dan nggak berminat juga untuk membuktikan sendiri. Ngapain kita mampir ke alam neraka gitu buat ngeliatin makhluk-makhluk di sana gitu kan. Cuman ya kita berdoa amit-amit jangan sampai kita terlahir di sana. Ini alam Asura ya. Nah, jadi selain itu itu tadi 4 alam rendah ya. Nah, alam manusia akan saya simpen sampai di akhir sesi. Jadi alam manusia kita bahas terakhir aja deh, alam kita sekarang. Kita bahas alam bahagia dulu nih. Alam sugati. Pertama alam surga atau alam dewa. Nah, ini gambar yang pernah saya dapat mengenai alam surga. Jadi ternyata kan Buddha sendiri pada saat hidup itu diceritakan pernah mengajarkan abhidhamma di alam surga Tusita. Betul kan kalau ada yang pernah belajar ya. Nah, jadi ini katanya yang pada saat Buddha sudah selesai membarukan abhidhamma di situ, kemudian mau turun ke bumi lagi. Jadi Buddha bukan berarti Buddha secara fisik ya Buddha di sana. Jadi Buddha kan punya kesaktian. Jadi Buddha yang di bumi masih ada, tapi dia kayak menduplikasi dirinya untuk bisa
masuk ke alam dewa dan mengajarkan abidama di sana. Nah, ini pada saat dia turun dari alam surga itu, diantarkan dengan segitu banyaknya dewa Catumaharajika yang sangat bersyukur ya Buddha bisa mengajarkan abidama di sana gitu kan. Jadi kalau dibilang alam dewa itu nggak bisa, kan katanya kan alam manusia aja yang bisa dengarkan dharma, tapi secara teks dikatakan alam dewa itu ternyata bisa loh. Ternyata di alam dewa itu bisa mendengarkan dharma juga, meskipun penuh dengan kebahagiaan, tapi mungkin ya pilihan juga ya. Kalau yang terlahir di sana, malas ngapain dengerin dharma, kan gue udah jadi dewa gitu kan, gue udah bahagia, ngapain gue dengerin dharma lagi. Ada juga mungkin yang kayak gitu, saya juga nggak tahu sih. Nah, jadi kalau di bedah levelnya, ini ada yang namanya level dari paling rendah itu Catumaharajika, sampai alam parani mita wasawati. Yang sangat menarik apa sih? Ternyata kalau kita mungkin selama ini membayangkan namanya alam dewa itu pasti hidupnya di kayak langit-langit, ada istana langit dan lain sebagainya, kayak di background saya ini juga kan langit gitu kan. Jadi seolah ada istana gitu kan yang tempat tinggal dari para dewa itu. Ternyata nggak juga loh. Alam dewa itu ada juga yang hidupnya di bumi, dekat dengan alam kita. Meskipun kita tidak bisa melihat ya. Mungkin kalau ada yang punya mata batin yang bisa lihat sih, mungkin bisa ngelihat. Ternyata alam Catumaharajika ini ada yang tinggalnya di mana, tau nggak? Tinggalnya di daratan. Ada yang tinggalnya di pohon. Pohon. Dibilang penunggu pohon itu pohon itu ada penunggunya loh. Itu belum tentu setan loh yang nunggu di situ. Belum tentu asura loh. Itu bisa dewa yang nungguin di situ. Bener. Ya mungkin dewa juga memilih pohonnya yang pohon-pohon yang bagus, yang kokoh gitu kan. Ya kalau pohon yang bagus kita tahu pohon bodi gitu misalnya yang besar gitu, rimbun. Nah, bisa aja ada dewa yang tinggal di situ. Jangan salah. Tapi ada juga yang tinggalnya di angkasa. Nah, ini hanya berlaku untuk alam dewa yang paling rendah ya, alam dewa Catumaharajika. Jadi Catumaharajika ada kayak ya macam-macam lah, ada yang tinggalnya di daratan tadi, ada di pohon, ada yang di angkasa. Nah, jadi yang misalnya ada yang bisa lihat ada di pohon, ada sesosok makhluk yang tinggal di pohon itu. Ingat, belum tentu itu setan, belum tentu asura, bisa jadi itu dewa. Nah, tapi jadi dewa itu yang Catumaharajika ya, ternyata mereka ini di teks, balik lagi ya, teks itu dikatakan mereka juga bisa punya hati jahat katanya. Saya nggak tahu sih benar apa nggak, tapi ya secara teks tertulis seperti itu. Nah, jadi ada yang namanya Gandabo atau Gandabi yang berada di pohon-pohon berbau harum yang belakangan mungkin dikenali orang-orang Jawa itu sebagai genderuwo. Genderuwo itu ternyata dewa. Jadi lucu juga kalau dipikir-pikir ya. Jadi ada juga yang namanya Kumbano, itu penjaga harta pusaka, penjaga hutan. Nah, ada yang bentuknya seperti naga. Jadi kalau bilang naga itu makhluk mistis, makhluk ini, jadi secara teks ternyata memang di Agama Buddha diajarkan alam Catumaharajika ini ada yang bentuknya seperti naga loh. Naga yang katanya alam yang bentuknya panjang, ada 4 kaki juga yang bisa terbang ke sana kemari itu naga yang hidup di alam Catumaharajika. Jadi dia punya kesaktian juga dan bisa menyalin rupa dalam wujud makhluk lain seperti manusia. Edi. Yang start Edi. Nah, ada juga terakhir tuh yang alam Yaku namanya. Makhluk Yaku itu raksasa yang gemar menganiaya para penghuni neraka. Wah, gila. Jadi ternyata ya gitu, alam dewa itu ada juga yang tinggalnya di dekat dengan manusia. Ya kalau dibahas satu persatu memang panjang ya. Jadi selain Catumaharajika ada surga Tawatingsa, ada Yama, Tusita, Nimanarati, dan Paranimita, Swasawati tadi. Jadi selain Catumaharajika mereka semua tinggalnya di angkasa. Jadi memang benar sesuai yang kita bayangkan di film-film yang menggambarkan alam surga, alam dewa itu kan ada istana di angkasa gitu kan. Wih, megah banget, yang hidup ada raja juga, raja dewa segala macam. Itu ternyata memang benar sesuai teks ya. Meskipun kita tidak pernah membuktikan sendiri secara langsung. Nah, yang menarik adalah nanti mungkin pas Etawata dibaca ya. Jadi, atau ada baca Etawata nggak sih di Koren? Ada kan ya? Ada baca Gata Pelimpahan Jasa kok. Oh, yang bahasa Indonesia aja ya? Iya. Ya, tapi Etawata mungkin pernah baca kan ya? Jadi Etawata itu kan ada yang bait yang Akasata Cebumata Dewa Naga Mahidika
Unyang tang arumoditwa, cirang tang apa? Jadi lupa nih kalau baca langsung bisa ingat. Nah, jadi itu Cirang artinya adalah Lakhantu. cirang lakhantu ya, baru Indonesia, semua makhluk dan lain sebagainya lah. Nah, jadi itu artinya apa tau nggak? Nggak Semoga tahu. semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang maha sakti, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi titik-titik. Melindungi Indonesia, melindungi wihara, Oh. melindungi siapa lagi? Melindungi kita, melindungi semua makhluk gitu kan. Nah, jadi kita melakukan etawata itu ternyata kita melimpahkan jasa juga kepada para dewa naga, supaya mereka bisa melindungi kita. Emang bisa mereka melindungi? Bisa. Jadi ternyata alam dewa itu mereka bisa bisa turun ke bumi, bisa istilahnya kayak mengintervensi, bisa menolong kita. Jadi kalau yang nggak percaya dengan itu, ya secara teks itu ternyata bisa. Dan di Tawata kita sering bacakan itu setiap minggu kalau di kebaktian. Itu menarik ya. Nah, jadi ini alam surga, alam dewa. Alam bahagia, alam dewa, surga yang paling rendah ya. Selain ini, ada yang namanya alam rupa loka, alam bentuk. Disebut juga alam Brahma. Nah, ini macam-macam ya, ada alam jana 1, alam jana 2, ini bagi 3 masing-masing. Alam jana 3, bagi 3 lagi, alam jana 4. Nah, jadi gimana sih caranya sesosok makhluk itu bisa terlahir di alam ini? Makanya dinamakan jana. Istilah jana itu kan nggak asing ya. Kalau kalian tahu kan, misalnya kita meditasi nih, terutama metodenya samata. Samata misalnya kita objeknya itu mapas. Jadi kita misalnya pada saat meditasi kita bisa benar-benar fokus banget, kita fokus memperhatikan napas kita tanpa putus dari awal sampai akhir. Sampai suatu momen itu kita bisa mencapai yang namanya alam jana. Wih, keren ya. Kita masih manusia, kita meditasi, tapi kita sudah bisa mencapai jana gitu kan. Berarti jana kan berarti di alam kehidupan dong. Iya, benar. Jadi istilahnya kayak kita mampir sejenak gitu. Kita mampir sejenak ke alam jana itu. Alam jana kayak gimana sih? Ya coba deh kalian meditasi dan kalian metodenya samata, kalian bisa fokus banget sampai bisa mencapai jana. Itu yang dikatakan di teks ya. Jadi jana kayak gimana ya saya sendiri belum pernah mencapai jana juga. Mudah-mudahan bisa suatu saat nanti. Nah, jadi ada empat level ini ya. Nah, yang menarik adalah yang di alam jana 4 ini loh. Ada yang namanya sudawasa. Sudawasa ini terbagi lagi menjadi 5. Saya kasih tanda kurung di sini, alamnya anagami. Ini menarik banget. Tahu anagami ya? Tadi saya sudah sempat singgung mengenai yang tingkat kesucian, yang ada 4 tadi kan, Sotapanna, Sakadagami, dan Anagami. Anagami adalah tingkat kesucian satu level di bawah arahat. Jadi sebelum arahat, Anagami. Tahu nggak kenapa ada alamnya Anagami? Jadi misalnya gini, saya misalnya sudah bisa meditasi mendalam, saya bisa mencapai tingkat kesucian Anagami di kehidupan saya saat ini ya. Terus belum sempat sampai arahat, udah keburu mati, udah keburu meninggal. Nah, jadi yang makhluk anagami, yang sudah mencapai anagami di alam manusia, yang belum sempat mencapai arahat, mereka terlahir di alam ini, alam sudawasa, yang ada 5 ini. Dibagi lagi menjadi 5, mungkin sesuai dengan levelnya masing-masing lah ya, ada levelnya ternyata. Yang nggak perlu saya jelasin sih. Nah, jadi istilahnya parkir dulu di alam anagami ini, dan di alam inilah, alam sudawasa inilah akhirnya mencapai arahat dan parinibbana setelah itu. Gila, keren banget ya. Jadi alam sudawasa ini alam khusus buat anagami. Itu ada banyak loh. Jadi kalau tadi dibalikin ke awal tadi, panjang juga. Nah, alam anagami itu jadi di nomor 23 sampai nomor 27. Ada 5 alam ternyata dari 31 alam kehidupan yang ada eksklusif buat para anagami. Wih, gila, keren banget ya kalau bisa. Terus misalnya masanya juga lama banget lagi, bisa sampai berapa mahakapa gitu kan. Jadi sebelum gue mencapai nibbana, wah gue menikmati dulu deh hidup gue sebagai di alam Brahma, alam jana keempat yang khusus buat para anagami. Jadi misalnya katanya kalau misalnya nggak ada anagami yang lahir di situ, ya alam itu kosong melompong, nggak ada siapapun yang terlahir di situ. Sepi banget gitu ya. Menarik ya secara teks ya. Ya itu bisa kita buktikan sendiri lah, itu kan semua
tertulis di teks. Jadi ini namanya alam bentuk, alam Brahma ya. Nah, di sini masih ada bentuknya. Maka dibilang alam bentuk kenapa? Alam rupa loka. Jadi alam Brahma ini masih kelihatan ada bentuk fisiknya. Nah, kalau alam arupa loka, alam tanpa bentuk. Jadi disebut juga alam Brahma tak berbentuk, tanpa jasmani, hanya ada batin aja. Mau ngebayang ini kayak susah gitu kan. Jadi ada namanya alam ruang tak terbatas, ada alam kesadaran tak terbatas, ada alam kekosongan. Pokoknya bosan banget gitu kalau terlahir. Tapi ini yang udah paling tinggi dan secara dimensi waktu itu paling lama gitu kan. Jadi kalau terlahir di sini lama banget ya, udah bumi mungkin udah kiamat, udah terbentuk lagi kiamat, mungkin udah ribuan atau jutaan kali baru selesai kita dari alam arupa loka gitu. Kita baru sempat bisa turun ke bumi lagi jadi alam manusia. Menarik ya. Nah, ini yang terakhir ada alam tiada pemahaman maupun tiadanya tiada pemahaman. Aduh, ini dalam banget. Nggak perlu kita bahas terlalu inilah ya, terlalu mendalam. Ya, jadi baik lagi, ternyata 31 alam ini menarik sekali kalau kita bedah satu persatu ya. Jadi kita sendiri ada di level kelima. Nah, tapi jangan anggap ini kayak level kita main game ya. Kalau kita main game kita pasti levelnya naik terus sampai 6, 7, sampai ke level 31, baru ketemu bos gedenya, udah kalah bos gede baru kita menang gitu, udah lulus, tamat gitu kan. Kalau di agama Buddha nggak seperti itu. Kita tidak harus mencapai level sampai level 31. Di alam manusia sendiri kita sudah bisa terlahir. Karena memang di 31 alam ini kan tidak kekal. Anicca, dukkha, anatta, 3 corak kehidupan, itu berlaku untuk semua 31 alam ini. Jadi yang tidak berlaku yang mana? Yang hanya nibbana atau nirwana. Kita sudah mencapai tingkat kesucian, kita menjadi arahat. Itulah saatnya kita sudah terbebaskan dari lingkaran samsara. Jadi samsara itu 31 alam kehidupan ini adalah bagian dari samsara. Nah, yang menarik adalah ini kan versi Theravada ya, kalau kalian tahu ya. Kita di Budayana kita mengenal Theravada, Mahayana dan Vajrayana. Ada juga namanya konsep Buddhisme yang Mahayana dan Vajrayana, yaitu alam tanah murni namanya. Nah, ini di luar dari 31 alam ini loh. Jadi kalau kalian kita nih kalau dijabarkan alam Buddha kebijaksanaan, ada yang namanya surga tengah, surga timur, surga barat, surga selatan, dan surga utara. Di 5 ini mungkin kalian kalau baca-baca nama-nama Budanya, ada kan yang paling familiar yang mana? Yang paling sering didengar? Ayo yang mana? Gracia. Yang paling familiar, paling sering dengar? Amitabha Buddha. Iya, betul. Yang ketiga ya, surga barat. Ini yang nggak tahu kenapa ini yang paling populer. Jadi dari Buddhisme yang Mahayana sendiri juga yang paling populer itu yang surga barat atau yang biasa disebut surga Sukawati. Makanya kalau ada yang nanya, kalau alam surga Sukawati itu di mana? Nah, itu di luar dari 31 alam kehidupan ini. Saya sempat baca kemarin. Jadi penjelasannya seperti ini. Yang namanya 31 alam kehidupan ini yang kita istilahnya kayak ada satu semesta ya, satu semesta di mana kita sekarang hidup di zaman Buddha Sakyamuni. Meskipun Buddha Sakyamuni sudah parinibbana, tapi kan ajarannya masih ada. Nah, ini kita sebutnya mungkin satu semesta gitu kan ya. Ternyata ada semesta lain di alam lain di mana lah gitu. Nah, kalau di teks kan disebutnya di sebelah barat itu adalah surganya Sukawati atau ada Buddha Amitabha di situ. Nah, di sana tuh ada satu semesta sendiri di mana Buddha yang mengajarkan di sana bukan Buddha Sakyamuni, yang namanya Buddha Amitabha atau Amitabha kalau ini ya bahasa Mandarinnya. Jadi di sana tuh memang ada alam sendiri, ada semesta sendiri, ada Buddhanya sendiri, dan ada manusia sendiri di sana. Jadi, nah tapi kenapa kita bisa banyak yang konsep Mahayana itu mengatakan bahwa kalau kita sering konsisten dalam hati, kita sering melafalkan nama Buddha Amitabha, kita bisa berharap kita bisa diselamatkan kayak kita bisa terlahir di alam Sukawati. Jadi kita terlahir di alam sana, kita sampai menjadi Buddha. Makanya jadi konsep Mahayana dan konsep Theravada memang agak sedikit berbeda ya. Kita sendiri di sini dikasih pilihan lah. Menurut saya kita pilih aja salah satu. Kalau kalian memang mau mendalami yang Mahayana, silakan. Jadi konsep Mahayana itu bukan yang tingkat kesucian, yang tadi ada 4 ya. Yang Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat itu adalah konsep Theravada. Kita mencapai Nibbana melalui jalan tingkat kesucian. Tapi kalau Mahayana, mereka maunya menjadi Buddha.
Buddha atau sama-sama Buddha kalau kita sebutnya ya. Jadi Buddha yang memang mengajarkan Dharma atau Paceka Buddha juga bisa. Jadi konsepnya Mahayana seperti itu. Jadi jadi kalau sebelum ini ya nggak perlu saya jelaskan lebih lanjut lah karena memang ini panjang sekali sih kalau mau dibahas. Intinya konsep Mahayana seperti itu ya, ada namanya surga barat, surganya Sukawati ya, di mana Buddha Amitabha tinggal. Ya meskipun ada surga lain juga, tapi yang nggak tahu kenapa yang paling populer itu adalah surganya Sukawati yang Amitabha. Nah, kita masuklah ke namanya alam manusia, alam kita sekarang ya. Kita membumi lah. Jadi kita itu tadi versi yang mengawang-awang itu semua kan yang tertulis di teks, neraka kayak gitu, binatang kayak gitu, asura kayak gitu, ada juga yang alam peta tuh kayak gitu, alam surga juga kayak gitu. Itu semua adalah tertulis di teks. Kita tidak tahu pasti ya emang bener nggak sih kayak gitu. Ya udahlah kita bahas manusia aja lah, kita nggak usah terlalu banyak meskipun tadi sudah cukup panjang kita bahas ya. Nah, manusia sendiri berasal dari bahasa Pali, artinya manusia. Manusia ya, diserap ke bahasa Indonesia menjadi manusia, terdiri dari dua kosakata. Mano itu adalah pikiran atau batin, usaha itu adalah artinya tinggi, luhur, meningkat, atau berkembang. Kenapa begitu? Karena memang manusia ini adalah makhluk yang bisa tempat di mana kita bisa mengembangkan diri istilahnya. Kita bisa mengembangkan dharma, kita bisa mendengarkan dharma, kita bisa berpraktik dharma, kita bisa mengembangkan pikiran kita, dan kita naik level lah istilahnya ya. Level kita sebagai manusia, kita bisa menjadi makhluk yang lebih baik. Itulah bedanya dengan alam-alam lain. Kenapa di alam lain itu kita tidak bisa mencapai nibbana karena itu. Karena di alam lain hanya, kalau di alam dewa hanya menghabiskan karma baik, kalau di alam rendah hanya bisa menghabiskan karma buruk. Hanya di alam manusia kita bisa berlatih. Syaratnya apa sih? Ya kalau cara tes juga gampang ya, melaksanakan Pancasila. Bahkan kalau di Pancasila, kalau tadi kalian baca juga bahasa Indonesia kan, yang terakhirnya kata-katanya apa? Terlahir di Nirwana. Iya, jadi hanya menjalankan Pancasila ya. Emang ngomongnya sih gampang ya, meskipun selain Pancasila juga harus menjalankan 8 jalan mulia berunsur 8. Nah, di alam manusia itu kita mengalami namanya 8 kondisi duniawi atau ataloka dhamma. Jadi ada yang banyak untung rugi, terkenal dan tidak terkenal, dipuji dan dicela, kemudian bahagia dan menderita. Makanya kenapa kalau dibilang alam bahagia, alam manusia, ya sebetulnya bahagia atau enggak itu pilihan. Itu pilihan di kita masing-masing. Karena memang ada buktinya, ada manusia yang sangat menderita hidupnya, ada yang sampai stres banget, ada yang misalnya diputusin pacar terus sama bunuh diri gitu kan. Itu kan sayang banget. Ya itu jadi alam manusia lebih tepat kalau saya pribadi lebih tepat sebutnya alam netral sih, alam netral. Jadi kita mau bahagia, mau menderita, itu pilihan kita sendiri. Kita yang memilih di alam manusia. Ternyata manusia itu ada namanya tempat tinggalnya juga. Ini istilahnya Utara Kurudipa sampai 1000 tahun, ada yang Puba, Wide, Hadipa sampai 700 tahun, Aparago Goiwana, susah banget bacanya ya, sampai 500 tahun, dan Jambu Dipa ini tidak menentu. Nah, kita ini sekarang ini sesuai teks dikatakan kita sedang berada di namanya Jambu Dipa. Tidak menentu ini, jadi rentang umurnya bisa dari 10 tahun sampai 80.000 tahun. Mungkin nggak masuk akal kita pikir ya, manusia kok bisa hidup sampai 80.000 tahun. Tapi ya di teks memang tertulisnya seperti itu. Pada saat moral manusia itu secara umum itu sangat baik, itu rata-rata manusia akan terus meningkat sampai umur 80.000 tahun. Nah, jadi yang tadi yang antara kapa tadi ya. Jadi kalau yang 10 tahun itu kan, nah kalau sekarang ini diprediksi kita semenjak yang Buddha muncul tadi 2.500 tahun yang lalu sampai kita moral manusia akan semakin merosot. Akan terus merosot sampai usia rata-rata manusia akan menjadi 10 tahun. Gila, baru lahir, belum sempat join korem, 10 tahun udah keburu mati gitu kan. Kesian banget. Jadi ya, tapi sesuai teks memang seperti kayak gitu tertulisnya. Jadi hanya punya waktu 10 tahun untuk hidup sebagai manusia. Nah, dan dikatakan juga Buddha itu, sama-sama Buddha ya, Buddha itu hanya bisa muncul pada saat umur manusia itu di atas 100 tahun. Kurang lebih 100 tahun. Makanya munculnya di 2.500 tahun yang lalu, pada saat umur rata-rata manusia 100 tahun.
dia nggak mungkin muncul sampai yang terlalu lama juga, yang misalnya sampai berapa ribu tahun itu juga nggak mungkin muncul. Tapi kita nggak usah pusingin lah. Yang penting saat ini kita hidup di zaman Buddha Sakyamuni masih ada. Dan ajarannya masih kita bisa pelajari sampai sekarang. Makanya sampai munculnya nanti Buddha yang berikutnya ya kita tidak tahu kapan lah, sampai misalnya pada saat sudah tidak ada lagi Dharma di bumi ini. Jadi kan roda Dharma sekarang sedang berputar nih. Diputar pertama kali oleh Buddha pada hari Asada yang 2500 tahun yang lalu, sampai Dharma sudah musnah sama sekali. Tidak ada orang yang tahu Dharma dan tidak ada orang yang belajar Dharma sama sekali. Kemudian mungkin kiamat, dan setelah itu muncullah Buddha yang baru, yaitu Buddha Maitreya, yang saat ini kita sebutnya Bodhisattva Maitreya ya. Saat itu kita bisa baru manusia bisa belajar Dharma lagi. Makanya kenapa kita terlahir di alam manusia itu sangat sangat berharga. Ini saya cari foto-foto apa ya, foto anak korem aja deh. Korem, mau cari anak korem yang West saya nggak ketemu, jadi anak korem WA dong, maaf ya buat korem yang West. Jadi terlahir menjadi di alam manusia itu sangat berharga, sampai ada perumpamaan yang mungkin kalian juga sudah bosan dengarnya, di mana kita bisa terlahir sebagai alam manusia itu caranya gimana, yaitu kemungkinannya adalah pada saat ada seekor kura-kura buta yang hidupnya di dasar laut, dan setiap 100 tahun sekali dia muncul ke permukaan laut di mana ada seonggok kayu yang ada lubangnya. Nah, jadi kemungkinannya si kepala kura-kura ini harus masuk ke dalam kayu tersebut, lubang kayu tersebut. Pada saat itulah kita bisa terlahir sebagai manusia. Jadi amat sangat langka kesempatan kita bisa terlahir di alam manusia. Terus kenapa manusia makin banyak gitu? Saya pernah nanya sama Romo, kalau terlahir di alam manusia itu sangat susah, kok manusia makin banyak sih? Sekarang udah 7 miliar dari berapa 100 tahun yang lalu, kurang lebih nggak tahu, di bawah 5 miliar pastinya. Mungkin 3 sampai 4 miliar, udah 2 kali lipat dalam 100 tahun gitu kan. Kesannya gampang, tapi enggak loh. Tahu nggak jumlah makhluk di seluruh alam semesta itu ada berapa? Banyak. Ada yang mau coba jawab? Nggak tahu. Nggak tahu. Atau lebih tepatnya, kalau saya prediksi sih tak terhingga. Jumlah makhluk di seluruh alam semesta itu ada tak terhingga. Kalau dalam matematika itu ada kayak yang ini ya, bentuknya logonya ya. Jadi kalau seluruh makhluk di alam semesta itu tak terhingga, jumlahnya manusia 7 miliar. Pernah kalau belajar matematika ya, 7 miliar dibagi tak terhingga. Hasilnya berapa? Ayo, matematika. Ayo nggak ada yang mau jawab dong. Apa? Ayo. 7 miliar dibagi tak terhingga. Hasilnya dibagi berapa? Ini infinite. matematika loh. Matematika loh ini. Nggak ada yang mau jawab nih. Tak terhingga juga dong. Bukan. Nah, ini maksudnya kenapa? Itulah siapa yang jawab 0 tadi? 0 ya. Ya, benar. Jawabannya 0. Jadi, maksudnya kenapa? Maksudnya itu kalau kita mau tahu kemungkinan kita bisa terlahir di alam manusia, yaitu 7 miliar dibagi tak terhingga aja. Hasilnya berapa? 0. Jadi kemungkinan kita terlahir di manusia itu 0 dong. Nggak ada kemungkinan, tapi ada. Maksudnya 0 itu amat sangat kecil sekali. Mungkin 0,00000 berapa satu gitu kemungkinannya. Itulah kenapa kita sebaiknya kita disarankan tidak menyia-nyiakan hidup kita sebagai manusia. Kita sudah terlahir di manusia, kita dan bersyukur kita terlahir di keluarga yang mungkin secara ekonomi cukup baik lah ya. Kita bisa makan dan tidur yang cukup, kita punya tempat tinggal, kebutuhan primer kita terpenuhi, dan kita bisa bertemu Buddha Dharma. Itu amat sangat langka loh. Bayangin kalau kita misalnya terlahirnya di amit-amit ya, si A ini ada jadi manusia, tapi terlahirnya di Suriah. Suriah lagi perang sekarang. Jangankan belajar Dharma gitu. Mau bertahan hidup aja udah pusing mikirinnya tiap hari. Cari makan susah, perang mulu di mana-mana, terus kita misalnya keluar rumah lagi mau beli makan di warteg, tiba-tiba dibom mati. Habis dong. Jadi kesian gitu kan kalau yang manusia yang terlahir di alam yang di tempat yang begitu gitu kan. Kita bersyukur kita hidup, kita terlahir di Indonesia. Indonesia mengenal 5 agama, salah satunya agama Buddha. Kita sudah mengenal agama Buddha dari kecil sampai sekarang, jangan disia-siakan. Maksudnya kita, kalaupun kita tidak mencapai sotapanna pada saat kehidupan kita sekarang ini, tapi setidaknya kalau kita mengenal Buddha Dharma, kita bisa bertekad. Semoga di kehidupan berikutnya saya bisa, gini,
kenapa saya sering mendoakan gini, kalau misalnya ada orang yang meninggal, semoga mendiang terlahir di alam bahagia, bertemu kembali dengan Buddha Dharma, hingga akhirnya mencapai pembebasan sejati atau nibbana. Saya sering mendoakannya seperti itu kalau ada orang meninggal ya. Karena memang bertemu dengan Buddha Dharma itu nggak gampang, meskipun kita terlahir di alam manusia loh. Jadi udah terlahir di alam manusia jadi susah, apalagi ketemu Buddha Dharma. Jadi sekarang ini kalau kita menyia-nyiakan hidup kita yang sudah sedemikian mendukung kita untuk bisa mencapai pembebasan sejati atau yang nibbana tadi, itu kayaknya sayang banget ya, sia-sia. Nah, mengapa yang paling berharga adalah terlahir sebagai manusia? Hanya manusia yang bisa berkesempatan menjadi Buddha dan sepenuhnya terbebas dari lingkaran samsara. Mau Buddhanya itu sama-sama Buddha, Paceka Buddha, atau Sawaka Buddha. Jadi kalau ada orang yang bertekad menjadi sama-sama Buddha, kayak misalnya Buddha Gautama ya, itu harus membutuhkan tekad yang sangat luar biasa. Paceka Buddha itu mirip-mirip loh. Jadi Paceka Buddha itu adalah seseorang yang bisa mencapai nibbana dengan usaha sendiri, tapi dia memutuskan untuk tidak mengajarkan dharma itu. Nah, kalau sama-sama Buddha adalah seperti Buddha Gautama, Buddha Sakyamuni, setelah menjadi Buddha. Padahal sempat ya, kalau kalian tahu, misalnya kalau anggota sangga yang lagi ceramah, kita baca dulu Aradhana Dhammadesana. Yang Brahma Sahampati. Ya, benar. Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, merangkap kedua tangannya memohon. Ada makhluk dengan sedikit debu di matanya, ajarkanlah dharma dengan kasih sayang kepada mereka. Tahu nggak, Buddha Sakyamuni itu pada saat mencapai kebudaan, pertama kali di bawah pohon Bodhi, sempat muncul keraguan-raguan katanya. Ini sesuai teks lagi saya lagi. Padahal seharusnya seorang Buddha sudah tidak ada namanya keraguan-raguan lagi. Tapi ini mungkin semacam cerita yang dibikin supaya mendramatisir karena Buddha sempat terpikir untuk tidak mau mengajarkan dharma kepada kita semua, kepada manusia, karena memang sulit untuk diterapkan gitu katanya kan. Tapi Brahma Sahampati lah penguasa dunia ini. Brahma Sahampati adalah salah satu makhluk di alam Brahma. Dia turun ke bumi dan dia memohon kepada Buddha untuk mengajarkan dharma kepada manusia. Gila. Kalau itu difilmkan kayaknya keren banget gitu kan. Maka setelah itulah akhirnya Buddha memutuskan, oke, saya ajarkan dharma, dan pertama kalinya di Tamarusa Isipatana kepada 5 orang petapa yang bersama dengan dia waktu pertama kali dia menjadi petapa ya. Nah, kita nggak perlu sampai jadi sama-sama Buddha atau Paceka Buddha sih. Kita jadi Sawaka Buddha aja lah. Arahat. Ini yang tadi baik lagi konsepnya Theravada ya. Jadi mulainya dari mana? Mulainya dari Sotapanna dulu lah cara mencapainya. Jadi ada 4 tingkat kesucian yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi Sotapanna itu namanya pemasuk arus. Pemasuk arus itu ada arus misalnya. Arus ini untuk mencapai nibbana. Arus sungai gitu, kita perumpamaan ya. Kita sudah masuk dalam arus itu, nah kita sudah tidak mungkin lagi turun. Tidak mungkin lagi keluar dari arus itu. Makanya namanya pemasuk arus. Dan Sotapanna ini maksimal terlahir 7 kali lagi. Jadi kalau udah jadi Sotapanna, kita sudah aman istilahnya. Kita sudah aman, sudah pasti jadi arahat, tapi maksimal kita bisa 7 kali lagi. Jadi kalau kita tidak langsung di kehidupan itu juga kita jadi arahat, ya udah mungkin beberapa kehidupan berikutnya sampai maksimal 7 kali terlahir. Nah, tapi kalau kita bisa lanjut sampai Sakadagami, terlahir sekali lagi, maksimal terlahir sekali lagi. Anagami tidak kembali lagi. Tapi kalau dia meninggal sebagai anagami, tadi ya, terlahir di alam Sudawasa, alam Brahma yang untuk anagami. Dan kalau bisa langsung mencapai arahat, kita bisa langsung parinibbana setelah selesai dari alam manusia. Kita sudah enggak ke alam manapun lagi di 31 alam itu. Cara mencari Sotapanna, seperti dikatakan di buku, hanya menjalankan jalan mulia berunsur 8. Hanya menjalankan. Gampang diomong, tapi enggak segampang itu untuk diterapkan. Jadi ini harusnya kita udah belajar lama Buddha Dharma, udah hafal ya harusnya ya. Jadi ada 3 kelompok panya, kebijaksanaan, kelompok sila, kelompok kemoralan, dan kelompok samadhi, meditasi. Jadi 8 ini harus dijalankan baru bisa. Ya, nggak perlu kita bahas lebih lanjut lah kalau mengenai 8 ini. Silakan kalian pelajarin lebih lanjut sendiri ya. Nah, tapi selain itu ada namanya 3 belenggu yang dipatahkan. Yaitu pertama adalah pandangan salah tentang aku, Sakyaditi. Keraguan-raguan, wicikica, dan kemelekatan terhadap ritual, Silabata Paramasa. Nah, tadi pas saya masuk, pas lagi baca Ratana Sutta, di bait ke-10 kalau nggak salah ya. Ini kalau kalian perhatiin, ternyata memang itu disebutkan di sana.
yang pandangan benar dan melepaskan 3 belenggu. Itulah cara untuk mencapai Sotapanna. Minimal 3 ini. Meskipun belenggu ada 10 ya. Ada 10 belenggu untuk sampai mencapai arahat, tapi kita bahas yang 3 dulu deh. Ngapain kita muluk-muluk gitu langsung 10. Jadi pandangan salah tentang aku tadi yang istilahnya saya beranggapan kalau ada orang-orang yang beranggapan hidup itu kekal loh. Maksudnya kalau udah selesai di alam manusia terus saya masuk surga misalnya. Kemudian kekal, surga kekal kalau yang agama tetangga kita ya. Ya itu kan pandangan salah kalau sesuai dengan ajaran Buddha. Kemudian ragu-ragu itu maksudnya ragu-ragu terhadap Triratna, terhadap ajaran Buddha. Kalau masih ada muncul sedikit aja keraguan terhadap ajaran Buddha Dharma, ya berarti kita belum melepaskan belenggu ini. Kemudian kemelekatan terhadap ritualnya di sini yang disebutkan di teks itu ada yang misalnya kalau tetangga kita ini bentar lagi nih hari raya Kurban, Idul Adha itu kan mereka motong kambing atau sapi untuk dipersembahkan kepada Tuhan kalau mereka versi mereka. Ya ternyata emang Tuhan di sini sebenarnya di agama Buddha juga banyak yang salah orang menganggap Tuhan itu, karena kalau di agama Buddha mungkin dia adalah makhluk di alam Brahma. Makhluk di alam Brahma yang hidupnya sangat lama kan, hampir kekal itu, tapi dia dianggap sebagai Tuhan. Nah, dialah yang menerima mungkin persembahan yang ritual-ritual seperti ini. Tapi ritual masih banyak macam sih. Selain itu kan ada juga yang kayak ritual kayak macam-macam lah. Pokoknya itu banyak berhubungan dengan budaya lah. Intinya kita jangan melekat terhadap ritual. Ada juga ritual misalnya kalau Mahayana kita liamkeng, kemudian dari yang Ulambana termasuk ritual juga dan lain sebagainya, itu kan termasuk salah satu bagian dari ritual juga, dan kita seharusnya tidak melekat terhadap ritual itu. Karena gimana pun juga yang namanya Buddha Dharma harus diterapkan dengan pembelajaran, pelatihan, dan juga meditasi. Nggak ada cara lain. Hanya dengan cara itu aja. Ciri-cirinya, keyakinan teguh terhadap Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Dan silanya sangat dijaga ya orang Sotapanna itu. Dia disukai oleh orang suci, lengkap dan sempurna, murni dan tanpa noda, bersifat membebaskan, tidak terpengaruh oleh urusan duniawi, dipuji oleh para bijak, mendukung konsentrasi. Ini sesuai dengan yang tertulis di Samyutta Nikaya dan juga di Tiga Nikaya. Ya, kayaknya pas ya, tadi bilang 5 menit tadi ada yang ngechat saya, waktunya udah selesai. Mungkin kita lanjut ke Q&A, kalau ada tanya jawab silakan. Gak ada water kalau lagi perang. Ya maksudnya kalau kan butuh makan loh. Kalau lu hidup di dunia negara yang perang gimana kalau nggak makan? Kan mesti ke pasar beli sayur segala macam. Oke, ada yang mau nanya silakan. Meskipun saya tidak menjanjikan saya pasti bisa menjawab, tapi saya cobalah. Ya tuh teman-teman, sekarang ada yang mau nanya nggak tentang 31 alam kehidupan yang barusan dijelasin sama Koko, Darwin? Aku mau nanya. Ya. Jadi kan tadi Koko sempat singgung tuh, ada tentang, Koko kan bilang kan, bentar lagi kita kan mau udah Ulambana. Ya. Nah, terus kan dalam tradisi kita juga, yang Chinese juga, kan kalau misalnya kita kan ada yang kenal namanya Jua Patidana, atau pelimpahan jasa juga kan, kepada semua makhluk yang di alam menderita. Nah, biasanya kan kalau kita, misalnya kayak liamkeng, atau nggak kayak malam sincia gitu kan, kita kayak ada sembahyang kepada leluhur kita, atau keluarga kita yang udah telah meninggal gitu kan. Betul. Nah, berarti dengan kalau kita mendoakan seperti itu, berarti kita kayak menganggap apakah mereka itu terlahir di alam yang menderita, maksudnya, kan kata Koko kalau misalnya kita kan cuma bisa melimpahkan jasa kepada makhluk yang menderita kan, kayak di alam peta. Di alam peta. Ya, nah itu menurut Koko gimana? Maksudnya jadi kita kayak nganggap apakah keluarga kita itu emang terlahirnya itu di alam peta atau gimana? Kan kita kayak doa seperti itu. Betul. Ya. Ya, jadi tadi saya di awal sudah jelasin bahwa memang namanya pelimpahan jasa itu hanya bisa ke alam peta ya. Nah, kita tahu nggak sih? Jadi sebetulnya tadi saya udah jelasin sih sedikit. Jadi kita tuh tidak tahu persis ya. Dan kita juga mungkin hanya orang-orang yang tertentu yang punya kemampuan batin yang luar biasa yang bisa tahu. Kayak misalnya dulu zaman yang Buddha itu kan ada muridnya namanya Moggallana yang dia tahu bahwa ibunya terlahir di alam neraka. Kemudian dia berusaha untuk menyelamatkan ibunya dan lain sebagainya itu. Saya nggak tahu sih ya akhir ceritanya di mana. Cuman memang intinya adalah kita tidak tahu. Kita tidak tahu
keluarga kita itu atau siapapun itu yang meninggal itu terlahir di alam mana. Kan siapa tahu terlahir di alam peta. Kita nggak tahu kan. Jadi kalau amit-amit sampai dia terlahir di alam peta, kita bisa limpahkan jasa kebajikan kita kepada orang ini dan mendoakan semoga dia bisa selesai dari alam itu dan kembali ke alam manusia. Jadi nggak menderita lagi. Jadi namanya pelimpahan jasa itu juga bukan berarti, ini dari yang saya baca ya, kan namanya pelimpahan jasa itu kalau secara harafiah kita mungkin ngebayanginnya kayak gini. Kita berbuat kebajikan, kemudian jasa kebajikan ini saya limpahkan, saya transfer gitu. Transfer ke makhluk keluarga saya yang amit-amit yang mungkin terlahir di alam peta. Kayak gitu bukan sih? Ternyata kalau secara teks itu nggak seperti itu loh. Jadi namanya pelimpahan jasa itu adalah kita berbuat kebajikan, kita melimpahkan jasa kebajikan kita kepada makhluk itu, kita berharap, maksudnya orang makhluk itu misalnya nih, ada di sekitar kita, dia terlahir di alam peta, kemudian dia melihat kita, tapi kita nggak bisa lihat dia, jadi kita nggak bisa berkomunikasi kan. Nah, tapi pada saat kita berbuat kebajikan, makhluk ini bisa ikut berbahagia. Nah, dia muncul kebahagiaan dalam diri dia, itu kayak istilahnya kayak mengkondisikan buah karma baik dia yang masih ada untuk berbuah supaya dia bisa terbebaskan dari alam itu. Jadi dia turut berbahagia atas kebajikan yang kita lakukan. Jadi bukan berarti kayak ada saya pernah baca lah, namanya pelimpahan jasa itu katanya kita buat kebajikan nih, ada karma baik, misalnya bobotnya 10. Oke, 2 bobotnya saya oper ke dia. Enggak seperti itu ternyata. Jadi kita berdoa semoga yang di alam peta ini bisa ikut berbahagia terhadap kebajikan yang sudah kita lakukan. Seperti itu. Makanya kenapa hanya bisa dilembahkan kepada alam peta. Karena alam peta yang paling dekat dengan kita dari semua alam penderitaannya. Meskipun alam binatang memang benar paling dekat juga dengan kita. Ya, siapa tahu keluarga kita terlahir di alam binatang, bisa aja kan. Dan kebetulan jadi binatang peliharaan kita misalnya ya. Bisa nggak kita limpahkan jasa pada dia? Nggak bisa, karena binatang nggak punya akal budi istilahnya ya. Dia nggak bisa, dia ikut dengar dharma, dia ikut menyaksikan kita berbuat baik, tapi dia nggak ngerti. Dia hanya punya insting binatang itu tadi. Dia nggak bisa ikut berbahagia. Mungkin bisa lah kalau yang binatang itu kan misalnya kalau anjing kita lagi pulang, terus dia ekornya goyang-goyang. Ya itu kan hanya insting dia, nafsu dia ya, dia ingin bersenang-senang, ingin bermain-main dengan majikannya gitu kan. Bukan perasaan bahagia yang kayak gitu yang dimaksud. Jadi sekali lagi, kita tidak tahu keluarga kita itu terlahir di mana. Amit-amit kalau dia terlahir di alam peta, kita sudah siapkan, kita sudah lakukan kebajikan, kita lakukan pelimpahan jasa untuk dia, supaya dia bisa terbebaskan. Kalau misalnya enggak, misalnya keluarga ini ternyata bukan di alam peta, oh di alam surga malah. Sia-sia nggak perbuatan kita, pelimpahan jasa kita? Ayo, ada jawab sia-sia nggak? Nah, itu yang mau aku tanyain tadi. Nah, jawabannya enggak sia-sia. Karena gimana pun itu adalah karma baik yang kita tanam sendiri. Jadi karma baiknya masuk ke ya milik kita sendiri, seperti yang namanya karma kan, kita lah pemilik karma sendiri, kita berhubungan dengan karma sendiri, terlindung oleh karma sendiri dan lain sebagainya itu. Jadi kita berbuat kebajikan, kita melakukan pelimpahan jasa khusus kepada leluhur kita yang sudah meninggal dunia yang mungkin terlahir di alam peta. Kalau dia nggak terlahir di alam peta, ya udah, kita mungkin bisa menyelamatkan alam peta yang lain, meskipun bukan keluarga kita. Kalaupun enggak, tapi itu enggak sia-sia. Itu adalah perbuatan baik kita sendiri, karma baik kita. Semoga menjawab ya, Felim. Kok mau menambahkan bahwa ya. Kalau misalnya yang untuk persembahan makanannya itu gimana kok? Maksudnya kalau itu kan kayak tradisi gitu, terus kan kayak kadang kayak jadinya buang-buang makanan. Nah, apakah boleh kalau kita nggak usah mempersembahkan makanan gitu loh, jadi cukup pelimpahan jasa? Atau kayak jaga-jaga aja gitu mempersembahkan makanan? Menurut kok gimana? Nah, ini juga balik lagi, ini sesuai yang di teks ya. Jadi teks juga disebutkan bahwa yang namanya setan kelaparan itu, yang tadi yang ada yang jenis pertama ya. Jenis pertama itu kan tadi saya sebutkan setan kelaparan yang hidup berdampingan dengan manusia dan bergantung dari pemberian makanan dari manusia. Itulah kenapa kalau namanya persembahan kita kepada leluhur mesti ada makanan. Karena bisa aja memang itu bisa memberi makan kepada mereka. Dan ya kalau ada yang bisa ngeliat kan mungkin ya ada yang cerita kan itu makannya lagi dijilat-jilatin tuh sama setan tuh. Serem jadi, tapi nggak tahu, tapi secara teks memang begitu. Emang ada alam makhluk peta yang bergantung dari makanan pemberian manusia loh. Itulah kenapa emang nggak sia-sia kok kita taruh
makanan itu, kalaupun bukan leluhur kita yang makan, yang terlahir di alam beta, siapapun itu yang di alam beta, mereka bisa makan. Yang penting kita persembahkan kepada mereka kan. Jadi baru mereka bisa makan. Makanya kita harus ada ritual untuk kayak melimpahkan jasa dan mempersembahkan makanan ini kepada makhluk di alam beta. Baru mereka bisa makan. Katanya sih seperti itu. Jadi kalau kita tidak persembahkan, mereka nggak bisa makan. Itu. Jadi mesti dipersembahkan dan emang sebaiknya ada makanan. Gitu sih. Coba. Oke. Oh, ada yang nanya nih kok. Iya. Ini kenapa nggak langsung sampein aja sih? Kalau di alam manusia kan kita bisa buat buruk. Tadi katanya alam dewa mereka juga bisa punya niat jahat. Nah, kalau di alam neraka, apakah bisa berbuat buruk atau cuman menghabiskan karma buruk? Contoh lain, kayak terlahir jadi singa, kan harus membunuh terus. Gak kelar-kelar dong karma buruknya. Gitu. Terus ada emoji nangis gitu. Oke. Ya, yang pertama, ini alam dewa katanya bisa punya niat jahat ya. Ini balik lagi tertulis di teks ya. Saya juga belum pernah membuktikan sendiri. Dan ini hanya alam dewa di Catu Maharajika. Alam dewa yang paling rendah. Yang mereka memang ada tinggal di sekitaran kita juga. Yang tadi bisa jadi penunggu pohon, segala macam itu. Tinggal di gunung, tinggal di hutan. Itu belum tentu hantu. Kalau kalian bisa punya mata batin yang bisa ngelihat, itu belum tentu hantu. Itu ternyata bisa jadi makhluk di alam dewa. Jadi mereka bisa punya niat jahat ya, lucu juga sih ya, alam dewa ternyata bisa punya niat jahat, meskipun dia hanya sebetulnya menerima karma baik kan, tapi ya yang tertulis di teksnya kayak gitu. Nah kalau alam neraka, apakah bisa berbuat buruk? Jawabannya nggak bisa. Karena alam neraka itu, lu cuma disiksa gitu loh, jadi lu digoreng, lu masih keburu untuk berbuat buruk juga udah nggak ada keburu, nggak ada waktu lagi gitu loh. Berbuat baik nggak bisa, berbuat buruk juga nggak akan bisa. Hanya bisa menghabiskan karma buruk itu. Jadi apalagi yang amit-amit ya, yang tadi misalnya kayak Dewa Data. Dewa Data kan 2.500 tahun yang lalu. Kak Awici tahu kan dari yang tadi saya kasih perumpamaan yang biji wijen tadi mengisi. Ini dia bahkan mungkin baru terisi 25 biji wijennya, karena baru 2.500 tahun yang lalu. Jadi masih lama banget Dewa Data itu hidup di alam neraka Awici yang paling rendah. Jadi itu ya, tadi hanya alam neraka itu hanya menghabiskan karma buruk, betul. Jadi nggak bisa berbuat karma buruk maupun berbuat karma baik, itu nggak bisa. Kalau terlahir dari singa, kan harus bunuh-bunuh terus dengan kelar-kelar dong. Nah, tadi kan saya udah bilang, namanya binatang itu nggak punya akal budi. Dia hanya mengikuti insting. Jadi namanya singa itu dia memburu, karena emang secara anatomi biologis, memang singa itu kan pemakan daging, karnivora. Jadi dia emang harus makan daging. Misalnya kalau ada orang yang berminat untuk memelihara singa, kemudian mesti jadi vegetarian ya, kita nggak boleh bunuh, bisa nggak? Mati singanya, karena emang secara anatomi biologisnya dia harus makan daging. Jadi makanya dia harus berburu untuk bisa bertahan hidup, untuk bisa makan istilahnya. Jadi berburu itu hanya merupakan sebuah insting dari binatang itu, dan dia nggak punya akal budi, jadi tidak bisa berpikir bahwa yang dilakukan ini salah, karena emang dia secara kodratnya lah, kalau istilahnya dari sebelah itu memang mesti begitu caranya, baru bisa bertahan hidup sampai dia, ya balik lagi yang nama di alam binatang juga sama, nggak bisa berbuat karma baik maupun karma buruk sampai karma buruk dia habis di alam binatang, baru dia bisa terlahir di alam lain, kayak gitu. Nih Jupe tanya lagi ya. Iya. Oh iya kok, kita harus menghindari kata lebih kan. Semoga terlahir di alam yang lebih bahagia. Karena manusia juga alam bahagia kan. Jadi sebutnya langsung alam bahagia aja. Iya sih, bisa jadi kayak gitu emang yang mikirnya jadinya ya. Jadi kalau alam lebih bahagia berarti harus di alam surga. Alam manusia berarti nggak termasuk gitu kan. Padahal alam surga itu ya kita balik lagi jangka waktunya sangat lama, jadi kita nggak bisa berbuat karma baik. Malah kalau yang punya niat jahat jadi karma buruk kan. Dan memang nggak bisa belajar dharma sampai sebegimananya gitu loh. Meskipun memang ya diceritakan bahwa di alam dewa itu bisa mendengarkan dharma dari Buddha tadi yang seperti saya sampaikan di alam surga Tusita ya, di mana Buddha mengajarkan Abhidhamma. Jadi memang bolehlah kita mendoakannya hanya terlahir di alam bahagia, karena alam manusia termasuk kategori alam bahagia, meskipun nggak selalu bahagia, tapi hanya alam manusia aja kita bisa terbebaskan sepenuhnya dari lingkaran samsara hingga mencapai nirwana, hanya di alam manusia.
Ini ada lagi yang mau tanya. Habis ini ada satu pertanyaan terakhir. Kalau misalkan nggak ada yang mau nanya, kita tutup ya sesi Ini Davin nih. question and answer-nya. Nih, bacain dulu. Jadi, kalau singa berburu untuk bertahan hidup, sama seperti kita membunuh serangga yang mengancam hidup kita untuk bertahan hidup itu, termasuk karma buruk atau enggak kok? Ya, bagus ya. Jadi, baik lagi tadi saya sudah sampaikan bahwa binatang kan nggak ada akal budi. Kalau manusia ada nggak? Manusia ada akal budi. Jadi kita bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk gitu kan. Jadi perbuatan membunuh serangga itu adalah, apalagi kalau udah belajar dharma. Kan kalau misalnya kalau agama lain kan ada yang menganggap membunuh serangga itu bukan perbuatan buruk. Meskipun secara perbuatan itu, secara agama Buddha, kita dianggapnya kan berbuat buruk kan, berbuat karma buruk. Tapi kalau kita sudah belajar dharma, kita tahu nih, bunuh serangga itu mengancam hidup kita. Tapi memang kita kadang-kadang dihadapkan pada kondisi di mana kita mesti menimbulkan kebijaksanaan. Contohnya kayak gini, di rumah ada rayap. Kalian panggil nggak? Panggil tukang rayap nggak untuk basmi? Panggil. Panggil kan? Kalau nggak, gimana? Bunuh dong. Kalau panggil berarti dibunuh dong rayapnya. Iya. Karma buruk dong, bener nggak? Tapi kalau enggak, habis rumah kita. Nah, iya, bener. Jadi, koleksi rayapnya. Ya, jadi terkadang kita dihadapkan pada kondisi di mana kita menunjukkan kebijaksanaan, kita harus melakukan pembunuhan. Misalnya ya, sampai amit-amit, kalau memang udah nggak ada cara lain nih misalnya. Tapi kalau memang masih ada cara lain, sebaiknya kita tetap ambil jalan itu. Jadi kalau misalnya kita sampai dihadapkan pada kondisi kita harus membunuh, ya kita jangan membunuh dengan, jadi misalnya gini, kita bunuh pun, kondisi pikiran itu sangat menentukan loh, kadar karma baiknya. Kemarin kalau yang baca ikut kelas Abhidhamma yang Romo Alimin, dia jelasin, berbuat baik aja, kalau misalnya kita berdana nih, ada yang setelah berdana itu kan happy, sebelum berdana happy, pada saat berdana happy, dan setelah berdana pun happy. Bandingkan dengan orang yang pada saat berdana, setelah berdana dia ada rasa menyesal gitu dalam hatinya. Aduh, gue kasih cepeceng nih, aduh, gue jadi nggak makan ya minggu ini, nggak bisa beli catan bilang cepeceng. Jadi muncul pikiran-pikiran yang jelek kan, perbuatan baiknya sama, kondisi pikirannya beda, itu karma baiknya beda. Sama halnya dengan membunuh tadi ya. Jadi kalau misalnya kita sampai harus terpaksa membunuh, kita ya mungkin dalam hati kita memunculkan, mohon maaf ya, rayap, saya panggil membasmi rayap karena kalau enggak rumah saya bisa roboh dan lain sebagainya. Jadi oke lah, jadi saya harus membasmi kalian dan saya berharap kalian bisa terlahir di alam bahagia dan lain sebagainya. Jadi kita memunculkan pikiran yang positif pada saat kita juga terpaksa melakukan itu. Tapi baik lagi, kalau masih ada pilihan, tolong dipilih yang tidak membunuh. Itu sih. Jadi itu termasuk karma buruk ya, itu setuju. Kalau kita membunuh rayap, membunuh serangga, itu tetap pasti termasuk karma buruk juga. Meskipun kadarnya berbeda dengan orang yang bunuh nyamuk nih. Bunuh nyamuk dengan perasaan biasa aja, terus ada yang gila mampus tuh nyamuk ya. Nah, ada yang bunuh kayak gitu, itu kalau karma buruknya udah nambah tuh di pikiran. Ya, Edwin nanya lagi. Main game yang bunuh-bunuhan. Itu tuh, dia kayak gitu tuh. Gini, kalau menurut saya ya, kalau kita main game yang bunuh-bunuhan, yang main Counter-Strike dan lain sebagainya, yang sampai ada yang ngebom lah, ditembak-tembakan segala macam, sepanjang kita bisa mengkondisikan pikiran kita, tahu bahwa kita lagi main game nih, ini bukan dunia nyata, kita lagi main game dan kita tidak meracuni pikiran kita, sampai kita ada pikiran untuk membunuh di dunia nyata. Pernah nggak dengar cerita, ada orang yang main GTA, terus dia praktekin di dunia nyata, apa yang hasil dia main game gitu kan. Jadi beneran ke jalanan, terus dia kayak rampok mobil, ya maling mobil segala macem. Ada yang sampai misalnya yang di Amerika sering terjadi tuh, karena Amerika emang sangat beresiko ya. Mereka itu kan jual beli senjata kan bebas kan. Jadi mereka bisa, ada yang sampai yang penembakan massal, ada yang pernah dengar ceritanya. Jadi ada orang lagi nonton film Batman kalau nggak salah. Jadi dia masuk ke itu pada saat adegannya apa? Adegannya beneran di layarnya lagi adegan nembak. Dia ke depan penonton, dia beneran nembak. Jadi itu bukan 4D lagi, itu 5D namanya. Jadi pelurunya asli. Tembus ke dia, tembus ke penonton itu,
banyak banget yang mati. Ini lucu, jadi banyak orang yang sampai terkontaminasi terhadap game itu sampai bisa melakukan perbuatan-perbuatan kayak gitu. Itulah kenapa game itu juga hati-hati ya. Jadi bunuh-bunuhan ya sepanjang kita balik lagi kita bisa menjaga kondisi pikiran kita tetap positif. Kita tahu bahwa ini main game doang lah, cuma buat have fun ya oke lah. Tapi jangan sampai itu mempengaruhi pikiran kita sampai kita terpikir sedikit aja untuk dilakukan di dunia nyata, itu udah karma buruk. Makanya bahaya sih sebenarnya. Jadi sebisa mungkin ya main game, yaudahlah main Shopee Candy aja lah. Gue udah level 110 kok. Itu kan yang game-game yang aman gitu. Yang nggak mungkin berpotensi untuk kita bisa menanam karma buruk di dunia nyata gitu. Tetris. Gitu sih. Oke. Ada lagi? Oke. Udah ya, buat sesi Q&A-nya sekarang kayaknya moderatornya pengen nanya balik nih ke teman-temannya. Gimana nih, Floren? Kita mulai sesi quiz ya, quiz singkat gitu tentang tadi yang bahas tentang 31 alam kehidupan. Yang pertama, pertanyaannya, kalian boleh jawab ya semuanya, boleh ngetik atau boleh pakai mic juga boleh. Ini cepet-cepetan. Pertanyaan pertama, 31 alam kehidupan itu secara besar dibagi jadi 3, yaitu teman-teman yang bisa jawab bisa langsung jawab aja. Kamaloka. Nah, tuh. Rupa loka, arupa loka. Nah, bener banget. Iya, Siapa tuh yang jawab? Sherlyn. Gila. Berarti dengerin ya dari tadi ya. Apa nih Floren? Coba pertanyaan lain mungkin. Nah, Mungkin terlalu pertanyaan gampang. kedua, di manakah yang merupakan alam kehidupan manusia nih? Yuk, yang bisa Sugati. jawab. Bener. Siapa tuh yang jawab? Benar. Siapa tuh yang jawab? Gila, keren. Nih, ini kayaknya rada kelewat gitu ya di pas tadi dijelasin ya. 1 hari dalam alam Catu Maharajika setara dengan berapa tahun kehidupan manusia? 50. Gila, keren-keren ya anak orang ya ternyata ya. Memperhatikan sampai selesai. Apalagi Flo, terakhir kali. Oke, lanjut nih yang terakhir. Ada nih 2 perbuatan Dewa Data yang menyebabkan dia terlahir di neraka Awici. Coba sebutin apa itu. Melukai Sang Buddha dan memecah belah Sangha. Nah. Gila. Bangga ya Ko Darwin kayaknya ya. Oke, Karena emang teman-teman, sebagai rasa terima kasih kita ucapin terima kasih dulu kepada Ko Darwin dalam hitungan 1, 2, 3. Terima kasih Ko Darwin. Terima kasih Ko Darwin. Darwin. Terima kasih Aco. Ya, teman-teman boleh buka kameranya sebentar karena kita mau foto nih. Foto virtual photoshoot. Jadi teman-teman boleh buka kameranya ya sebentar ya untuk didokumentasi. Admin Ekayana 1 mungkin boleh bantu didokumentasi. Yuk dibuka 1, guys. 2, 3-nya mana nih? Belum nih, masih ada yang belum buka nih. Nah, mungkin lagi ada kendala kali ya, nggak bisa buka semuanya kali ya. Yang ada aja, yang bisa boleh dibuka mungkin ya, sebentar aja. 1, 2, 3 yang screenshot aja, siapa yang? 1, 2, 3 yang screenshot aja. Yang si Oke, admin Ekayana 1. Siapa Oke. sih? 1, 2, 3, senyum. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ayo lo bingung. Udah? Udah belum? Agak kering ya gigi kita ya. Siapa sih yang foto ini? Oh, ini si Gak ada Marvin apa-apa. nih. Mana nih? Marvin udah? Belum. Udah. Oke. Oke, Selanjutnya. teman-teman.
Sekarang kita mau kebaktian penutup nih. Jadi kepada pemimpin kebaktian, Kleitra dan Erik, saya persilakan. Asih, Florence sama Cia. Jadi sekarang Dana Paramita. Boleh operator slide Dana Paramita. Oke, bagi teman-teman yang ingin berdana untuk perkembangan Buddha Dharma, bisa banget nih menyalurkan dananya melalui transfer ke rekening BCA. Ini ada 3973019968 buat Wihara Ekayana Arama dan 8015128999 Wihara Ekayana Serpong atas nama Yayasan Triyana Wardana Indonesia. Buat teman-teman yang mau di screenshot dulu boleh atau langsung ditransfer. Semoga dana ini bisa bermanfaat untuk perkembangan dan pelestarian Buddha Dharma. Oke. Lalu udah kita lanjut ke kebaktian penutup. Pelimpahan jasa. Ayo bareng-bareng baca kita. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci para Buddha, membalas 4 budi besar, dan menolong mereka di 3 alam samsara. Semoga mereka yang mendengarkan Dharma ini semua bertekad membangkitkan kemudian sampai di akhir kehidupan ini bersama-sama lahir di alam bahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke. Namakara Gata. Arahang sama sambudo bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Namo Sanggaya. Oke, kebaktian penutup hari ini telah selesai. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, terima kasih Kleitra atas kebaktian penutupnya. Minggu depan, Floren, ada kebaktian lagi nggak sih yang kayak gini? Ada dong. Nah, buat teman-teman, biar nggak ketinggalan, jangan lupa keep update terus sama kegiatan online kita nih. Buat informasi kegiatan selanjutnya, teman-teman bisa banget langsung aja cek terus sosial media kita di @koremwa dan koremwes di Instagram kita. Nah, selain di Instagram, bisa dicek di mana lagi nih, Gracia? Bisa juga di @official lainnya kita di @ifp6250u. Sampai jumpa di kebaktian minggu depan and see you. Halo? Stop recordnya. Nah, jadi buat teman-teman udah bisa live Zoom ini nih, karena habis ini kita ada evaluasi untuk pengurus. Makasih. Coba di stop ini recordnya. Recordnya dimatiin.
pasti dia kabur.